Oke, wow, cerita lucu nih ya. Tadi aku udah ngomong 15 menit tapi aku mute. Wow. Jadi gini, kemarin ini video ketiga ya, ada perubahan rencana. Ternyata dosennya Pak Sardiman, jadi bukan Bu Ratna. Aku baru tahu kemarin. Jadi aku harus ubah modulnya. Jadi kemarin kita udah ngomongin tentang ini ya, di atas ini kita ngomongin tentang reaksi substitusi SN1 gitu yang melalui intermediate karbokation. Dia cuma bisa pada ini ya, pada substrat tersier sama sekunder karena karbokation primer tidak stabil. Kemudian ada SN2 yang ini terjadi pada satu step saja, nukleofil menyerang elektrofil ini, substratnya elektrofil kan, sekaligus menendang leaving group, terus terjadi inversi konfigurasi, dan dia hanya bisa terjadi pada senyawa primer sama sekunder, karena kalau tersier nanti nggak kuat, nanti aku jelaskan. Terus ada reaksi eliminasi, E1 sama E2 sama aja kayak SN, cuma dia eliminasi. Nah, sekarang aku akan kasih latihan soalnya di sini. Nah, kita akan ngomongin practice problem tentang substitusi dan eliminasi. Yang kita maksud di sini adalah SN1, SN2, dan E1, E2. Nah, yang harus kalian bisa itu adalah memprediksi kalau aku reaksiin ini sama ini, itu reaksinya bakal jadi yang mana sih? Yang SN1, SN2, E1, atau E2 sih? Nah, biasanya E1 nggak dipikirin karena dia paling aneh gitu, paling sulit, paling tidak favorable untuk terjadi. Nah, terus caranya gimana? Caranya adalah gini. Pertama, jangan salah paham. Dari 100% reaksi, misalnya total reaksinya 100%, ya emang gitu kan ya, total dari semua reaksi yang terjadi kan 100%. Bisa aja itu SN1 dan SN2 dan E1 dan E2 itu semuanya terjadi, bisa. Tapi pasti ada ada di keempat ini ada reaksi yang paling besar hasilnya, maksudnya persentase hasilnya yang paling besar. Contohnya dari 100% reaksi ini misalnya, ya, dia itu terjadi 90% SN2. Terus yang 1% terjadi SN1. Kemudian yang 1% lagi terjadi E1. Kemudian yang 8% terjadinya E2 kayak gitu. Nah, itu bisa. Jadi semua itu bisa terjadi. Cuma kan ini nggak penting ya. Ini nggak penting. Yang penting adalah yang paling besar aja yang kita perhatikan. Gitu. Ya pada suatu saat nanti itu bisa penting juga yang kecil-kecil. Tapi pada saat ini yang kita pentingkan adalah apa sih produk atau reaksi yang major, yang paling besar persentasenya, kayak gitu. Nah, kita juga nggak bisa tahu persentasenya berapa dengan mengerjakan soal di kertas kayak gini, juga nggak bisa kita tahu persentasenya berapa. Tapi kita bisa memprediksi itu tuh besar atau kecil kayak gitu persentasenya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara membedakan yang ini reaksinya bakal paling major adalah produk yang mana, SN1, E1, SN2, atau E2 kayak gitu. Nah, caranya adalah gini. Intinya SN1 itu bisa dilakukan kalau kamu melakukan reaksinya dengan nukleofil yang lemah atau yang kuat. Sementara kalau SN2 itu harus nukleofil kuat. Gitu. Nah, kalau E1 sama E2 kan dia bukan menggunakan nukleofil ya, dia menggunakan basa. Karena kan kalau eliminasi kan gini, kan? Kamu ada suatu basa ini akan mengambil hidrogen. Kalau sesuatu mengambil hidrogen, itu artinya dia bertindak sebagai basa. Kalau sesuatu mengambil hidrogen, kan eliminasi dari kemarin gitu ya, sesuatu mengambil hidrogen, terus elektron ikatnya ditinggal, terus menendang leaving group gitu kan. Nah, itu namanya bertindak sebagai basa. Jadi kalau eliminasi itu bukan pakai nukleofil, tapi pakai basa. Nah, terus aku lanjutin ya. Tadi kalau SN1 bisa nukleofil lemah, bisa nukleofil kuat. Kemudian kalau SN2 itu harus pakai nukleofil kuat. Tapi kalau eliminasi dia menggunakan basa. Nah, ini jujur aku agak lupa untuk S1, basanya kuat atau lemah. Kalau E2 dia bisa lemah bisa kuat juga gitu. Intinya tuh kayak aku agak bingung di eliminasi karena aku lupa, udah lama nggak aku baca. Tapi yang pasti adalah gini, tadi kan ada basa ada nukleofil kan. Bedanya apa gitu. Nah, contohnya pada reaksi ini aja nih. Ada CH3-omin atau senyawa metoksida. Bentar aku benerin dulu gambarnya. Ada senyawa metoksida gitu. Metoksida ini adalah nih ya, itu adalah nukleofil kuat gitu.
Dan dia juga basa kuat kayak gitu. Tapi nggak semuanya itu kayak gitu. Kalau nukleofilnya kuat pasti basanya kuat, enggak lah. Karena gini, apa namanya? Nukleofil sama basa itu didefinisikan dalam hal yang berbeda. Contohnya misalnya kamu punya punya HS- atau apa namanya basa konjugasi dari H2S. Nah, ini itu dia nukleofil kuat, tapi dia basa yang lemah. Kayak gitu. Gitu ya. Karena apa? Karena ya emang seperti itu. Karena nukleofil dan basa itu didefinisikan dengan cara yang berbeda. Yang biru ini, panah yang biru, nukleofil itu didefinisikan dari konstanta laju reaksinya. Dari laju reaksi ini, laju reaksi yang sedang terjadi ini. Itu didefinisikan berdasarkan itu nukleofil, kekuatan nukleofil itu. Tapi kalau kekuatan basa itu kan udah tahu ya, itu didefinisikan berdasarkan nilai pKa atau pKb sama aja. Semakin besar pKa semakin kuat, semakin kecil pKb semakin kuat basanya kayak gitu. Tapi biasanya dipakai pKa, ingat itu. Nah, jadi mereka didefinisikan dengan hal yang berbeda kayak gitu. Jadi HS- ini kemungkinan ya nilai konstan laju reaksinya besar. Tapi dia nilai pKa-nya kecil gitu. Artinya apa? Dia basa yang lemah kayak gitu. Tapi dia nukleofil yang kuat kayak gitu. Jadi itu harus itu kayak bisa dihafalin sih, tapi kayak nggak usah dihafalin banget karena kamu kalau udah ngerjain banyak soal pas nanti ingat kayak gitu. Oke, lanjut. Kemudian untuk reaksi SN1 itu kan dia dan E1, SN1 dan E1 itu kan melalui intermediate karbokation. Makanya dia nggak bisa terjadi pada substrat yang primer. Substrat itu reaktan ya. Pada reaktan ini yang primer nggak bisa. Kan primer ya. Nggak bisa terjadi E1 sama SN1. Karena kan karbokation primer tidak stabil. Kayak gitu. Ini juga nggak bisa primer. Karena karbokation primer nggak stabil. Tapi kalau SN2 sama E2 dia kan nggak perlu karbokation. Jadi kalau primer nggak apa-apa, boleh gitu. Karena kan mereka nggak melalui intermediate karbokation. Nah, kalau SN2 tapi dia malah nggak bisa yang tersier. Kenapa? Nah, karena kayak gini. Kan kalau reaksi SN2 itu kan gini ya. Reaksi SN2 itu kan gini. Misalnya aku punya living group klorida. Terus di sini ada hidrogen. Kemudian di sini aku punya apa ya? Punya CH3. Terus kemudian di sini aku punya C2H5. Nah, kayak gini. Nah, terus misalnya aku serang dengan suatu nukleofil yang kuat, yaitu HS-. Nah, aku pengen ini SN2. Berarti aku menyerang langsung ke elektrofilnya untuk menendang living group. Substratnya, untuk menendang living group. Yang terjadi adalah apa? Kan inversi konfigurasi ya. Jadinya payungnya jeblak ke atas kayak gitu. Itu bahasanya Pak siapa ya, lupa namanya. Nah, terus ya udah jadinya seperti ini kan. Ini CH3-nya yang sana, terus C2H5-nya yang sini. Gitu. Nah, kemudian Cl-nya living group, jadi living group. Nah, ini kan dia berarti H2S ini harus apa? H2S ini harus dia harus bisa masuk toh. Bisa masuk dan menyerang substrat. Gitu, masuk ke sini, harus bisa masuk ke situ. Nah, sekarang kalau misalnya ini EH-nya diganti sama CH3, nanti di sini tuh terlalu crowded, jadi terlalu gede gitu loh. Apa namanya, hambatan-hambatannya kan ini tuh segini ya ukurannya, C2H5 apalagi, ini segini. Nah, kalau misalnya yang tempat yang mau diserang kan yang ini ya. Kalau misalnya tempat yang mau diserang itu ditutupi oleh gugus-gugus yang gede kayak gini, kalau cuma 2 kayak gini tadi ya, H itu kan kecil sekali ya, cuma segini. Nah, ini kan H2S-nya masih bisa masuk lewat sini. Ya. Tapi kalau misalnya H-nya tadi aku ganti dengan CH3, itu kan terlalu besar gitu ya. Dia menutupi jalur nukleofilnya untuk masuk ke dalam sini dan menyerang substratnya kayak gitu. Nah, jadi malah nggak kuat reaksi SN2 ini kalau misalnya senyawanya jadi senyawa seperti ini ya, itu adalah senyawa tersier. Gitu. Jadi kalau aku simpulkan, senyawa tersier itu terlalu crowded, jadinya nukleofilnya malah nggak bisa menyerang substrat. Tapi kalau aku ganti CH3-nya dengan H seperti semula tadi, dia kan jadi senyawa sekunder. Nah, H2S-nya masih bisa masuk lewat daerah sini. Set, kayak gitu. Gitu ya. Jadi untuk reaksi SN2 itu nggak bisa untuk senyawa substrat tersier.
Nah, kalau E2 ini aku agak lupa dikit ya, tapi intinya gitulah, sama aja. Kayak oleh STR juga bisa-bisa aja. Nah, karena dia bertindak sebagai basa, bukan nukleofil kan, dia menyerang hidrogennya ini loh. Yang diambilkan hidrogennya, bukan menyerang suatu substrat atau elektrofil. Nah, tapi yang aku tahu pasti adalah untuk E2, eliminasi 2, itu tuh dia, kalau misalnya dia mau terjadi pada senyawa primer, jadi E2 sama SN2 itu berkompetisi sangat apa sih kompetisi yang sangat ini, yang ya pokoknya sangat berkompetisi pada senyawa primer. Kan ini dua-duanya bisa primer kan. Nah, kalau aku punya senyawa primer seperti ini, kapan aku bakal mendapatkan produk SN1 ke SN2, kapan mendapat produk E2. Nah, kita langsung aja ke dalam soal ini. Nah, kalau kamu menggunakan ini metoksida ya, metoksida itu strong base atau basa kuat, tapi dia juga strong nukleofil, singkat NU ya. Nah, tapi karena ukurannya kecil, small, kayak gitu, maka dia akan lebih cenderung untuk apa? Untuk melakukan atau bertindak sebagai nukleofil. Nah, jadi reaksi yang paling bagus di sini adalah SN2, kayak gitu. Gitu. Karena ukurannya kecil. Kalau ukurannya kecil, dia akan cenderung bertindak sebagai nukleofil, bukan basa. Artinya dia akan melakukan substitusi. Loh, kenapa nggak SN1? Kenapa nggak E1? Karena kalau misalnya mau SN1 atau E1, itu dia harus lemah. Gitu. Kalau kuat, walaupun SN1 bisa pakai nukleofil kuat, gitu, dia malah cenderung, dia itu malah, kalau nukleofilnya kuat, dia lebih cenderung ke sini, ke SN2, kayak gitu. Gitu ya. Jadi, SN1 emang bisa pakai nukleofil kuat juga, tapi nukleofil kuat itu lebih cenderung buat ke SN2, kayak gitu aja. Nah, jadi gitu ya. Karena terus kemudian karena ukurannya small, berarti dia malah cenderung bertindak sebagai nukleofil. Nah, jadi dia akan menyerang ini aku hapus aja ya. Dia akan menyerang ke bagian sini. Ingat, panah itu arrow pushing ada di video pertama ya. Panahnya itu dari pasangan atom bebas menuju suatu elektrofil atau nukleus kayak gitu. Set, gini. Terus dia sekaligus menendang leaving groupnya. Ini karena nggak kiral kita nggak usah pedulikan stereochemistry-nya. Nah, jadinya seret, terus menjadi OCH3. Itu sudah tersubstitusi ke dalam sini ditambah sama Br minus, kayak gitu. Gitu ya. Tapi di sini, kalau di nomor 2 ini kan ada tersier butoksida. Gitu. Tersier butoksida. Tersier butoksida itu adalah strong base. Strong itu gimana sih tulisannya? Dia adalah strong base. Bahasa yang kuat sekali karena alkoksi itu strong base ya. Nah, ini kan alkoksi. Nah, kemudian alkoksi itu alkohol tapi hidrogennya di OH tuh hilang gitu loh. Nah, terus oh iya, yang di bawah-bawah ini itu biasanya pelarutnya gitu. Nah, untuk menghasilkan larutan ini campuran antara tersier butoksi sama tersier butil alkohol, itu caranya adalah tersier butil alkohol tapi kamu tambahin basa kuat sedikit. Misalnya kamu tambahin NaH sedikit dong. Misalnya tersier butoksinya ada 10 mol. Kamu tambahin NaH-nya cuma 0,1 mol kayak gitu. Atau banyak juga nggak apa-apa sih gitu. Sama aja gitu. Tergantung kamu pengen reaksinya kayak gimana. Nah, strong base ya tadi tersier butoksi itu karena dia alkohol yang hidrogennya hilang, tapi dia weak nukleofil. Kenapa? Karena dia bulky. Dia adalah basa yang sangat gede ukurannya. Jadi tersier butoksida itu kalau digambar seperti ini. Karena nggak kiral, kita nggak usah gambar stereochemistry-nya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kalau gini kan tersier butil alkohol, tapi kalau tersier butoksida itu kayak gini. Nah ini kan dia banyak banget CH3 di satu C yang sama kan. Nah, artinya dia bulky. Bulky maksudnya kayak terlalu crowded tempatnya itu. Terlalu crowded. Nah, jadi dia nggak kuat kalau misalnya dia harus menyerang suatu substrat untuk melakukan SN1 kayak gitu. Ya, nggak kuat. Nggak bisa, tapi lambat dan tidak banyak yield-nya gitu. Nah, jadi karena dia bulky, dia akan menjadi namanya weak nucleophile gitu. Karena ukurannya besar, bulky kan besar sama aja ya.
Nah, berarti dia malah cenderung untuk apa? Bertindak sebagai basa, kayak gitu. Bertindak sebagai basa berarti ngapain ya? Berarti dia akan menyerang hidrogen yang ada di karbon beta, kayak gitu. Ini ya, langsung aja dia serang. Set, gitu. Menyerang karbon beta, kemudian nanti kan pasangan elektronikatnya ditinggal, kemudian sekaligus menyandang leaving group, gitu. Ingat karena ini strong base atau tadi kan strong nukleofil ya, maka dia pakai reaksi yang nomor 2. Nah, eliminasi atau substitusi karena dia bulky, tersier butoksida ini, maka dia dapat reaksi yang eliminasi, gitu. Ya, karena ini kan senyawa primer, gitu. Nah, udah gitu. Jadi dia E2 yang dihasilkan produknya. Jadinya hasilnya seperti ini. Set, gitu. Kalau dinamain apa? Kalau dinamain apa tadi? Ini senyawa ether ya jadinya ya. 1, 2, 3. 3 itu apa? Propil. Metil. Metil, propil, ether. Gitu. Atau metoksipropana sama aja. Nah, kalau yang ini namanya apa? Ini harus sudah tahu ya. Ini propena. Gitu. Karena dia propena nggak usah dikasih nomor, karena kan pasti nomor 1. Tapi kalau mau dikasih nomor nggak apa-apa, 1 propena. Gitu ya, terus yang reaksi yang ini lagi nih. Ini kan C-nya chiral ya. Ini kan C-nya chiral. Berarti kita harus peduli, ini chiral. Kita harus peduli dengan ininya, dengan stereochemistry-nya. Nah, sekarang H2S, HS- dari tadi salah terus sih. HS- itu adalah strong nucleophile. Tapi dia weak base, ya berarti kalau weak base ya udah nggak usah bertindak sebagai basa gitu kan. Berarti dia bertindak sebagai nucleophile. Dan dia ukurannya juga small. Ya karena kecil kan. Nah terus ya udah kalau gitu langsung aja dia melakukan reaksi apa? Dia melakukan reaksi karena dia strong berarti yang reaksi yang nomor 2, tapi karena dia strong nucleophile bukan strong base, berarti dia bertindak sebagai reaksi yang terjadi adalah SN2 gitu. Langsung aja dia serang. Seret, kita menyerang BR ya. Menyerang C yang mengikat BR gitu. Seret gitu. Nah kemudian sekaligus menendang leaving groupnya pergi. Nah, jangan lupa terjadi inversion of configuration kan. Jadi kamu harus jeli. Harus benar hasilnya. Hasilnya itu bukan ini. Kalau kamu hasilnya ini, salah gitu. Kalau ini tidak terjadi inversi. Tidak terjadi inversi. Ini salah. Tuh, karena ini SN2. SN2 itu terjadi inversi. Inversi konfigurasi. Yang benar yang gimana? Yang benar kalau kamu bingung banget cara menentukannya, ya kita gambar aja step by step dari sini ya. Aduh, kok jelek banget sih. Gini, terus gini. Ini BF-nya ya. Kemudian ini adalah hidrogen. Nah, H2S-nya kan menyerang dari HS-nya itu kan menyerang dari sini ya. Kita serang, terus BR-nya kan leaving. Nah, kita gambar aja prosesnya. Ini transition state-nya. Nah, pertama kan kayak gini kan. Dia itu jadi kayak gini. Set. Kok susah ya kalau ngambil transition state-nya. Karena kan jadi kayak aneh gitu. Ya, aneh ya. Atau nggak aneh? Iya, aneh sih. Ini sih bener gini aja deh. Bentar. Susah ya menggambarkannya kalau dia soalnya BR-nya itu ada di situ. Gimana kalau BR-nya aku ganti aja ya di sini gitu. Nah, biar nggak susah gambarnya. Karena kalau kayak gitu gambarnya susah banget. Nah, gini aja. Jadi H2S-nya nyerang ke sini, terus menendang BR-nya kayak gitu. Nah, ini sekarang jadi gampang nih. Nah, kita serang C yang mengikat BR, sekaligus menendang BR-nya, leaving group-nya. Nah, kemudian kan transition state-nya seperti ini. Set. Nah,
Ini tadi H ya, ini CH3. Kemudian ini BR-nya OTW putus. Kemudian ini HS-nya OTW nyambung. Nah, makanya dia muatannya partial negatif. Tapi nggak usah ngomongin muatan, nanti malah pusing kalian. Jadi gini aja. Nah, kemudian lanjutannya apa? Lanjutannya ya udah ikatan antara ikatan antara S-nya itu terbentuk. Jadinya S-nya gini, terus gini, terus gini, terus gini. CH3 gitu. Nah, kalau misalnya ini agak susah dipahami, ini aku putar aja jadi lebih enak. Aku putar jadi seperti ini, BR-nya di sini ya, jadi benar. Terus jadi ini aku putar dikit ke sana gitu. BR-nya kan di sini, terus ini kan berarti ada kayak gini sama kayak gini ya. Ini H, ini CH3. Terus ini fup gitu. Nah, ini sebenarnya ke sana sih. Seret gitu, sama aja. Terus ini HS-nya dari sini ya. Dah. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi inversi konfigurasi. Nah, tadi aku ubah gambarnya ya. Yang salah itu yang kayak gimana? Yang salah adalah kalau gambarnya jadi seperti ini. Ini apa? HS ya. Nah, ini sama nggak? Ini sama ini. Coba aja ya. Ini kita putar ke sana dikit. Kita putar ke sana dikit. Terus jadinya gimana itu? Jadinya adalah S, terus ini jadinya seret. Oh ya. Seret gitu kan. Terus yang di bagian sebelahnya HS kan CH3. CH3, terus ini gini. Ini H. Nah, gini ya. Nah, ini kalau misalnya kita buat apa ya, prioritas dan maksudnya kayak konfigurasi RS-nya ini kan nomor 4. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 ya. Nah, berarti kan mutarnya itu kan ke kiri ya. Mutarnya ke kiri, nggak kelihatan kalau pakai warna itu, mutarnya ke kiri. Berarti dia ke kanan, ke kanan itu apa? R gitu kan. Nah, sementara ini kalau dibuat prioritas kayak yang sebelah kiri itu kan adalah ini nomor 4, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Dia muternya kemana? Dia muternya ke kiri, tadi ke kanan. Sekarang ini konfigurasinya S. Nah, jadi kan beda kan? Padahal yang benar kan yang ini, karena ini kan kita gambar stepnya dengan utuh kan. Kita gambar stepnya dengan utuh. Nah, jadi apa ya? Jadi salah gitu. Jadi salah yang ini gitu. Jadi kalian nggak bisa waton kalau ada cekiral, itu nggak bisa waton, harus diperhatikan konfigurasinya gitu. Kalau kalian gambar produk yang ini, nanti malah salah gitu. Gitu ya. Jadi terjadi inversi konfigurasi gitu. Itu aja sih. Udah. Nah, kalau kalian perhatiin, kalau mau cepat tanpa harus gambar ininya, gambar apa prosesnya, ya ini kan tinggal dibalik aja kan. Tinggal ini tuh jadi di sini, ini juga jadi di sini, gitu. Terus kalian harus perhatiin, ini kan lebih kiri. Ini kan lebih kiri daripada yang ini kan. Berarti nanti pas mereka ada di bawah sini, ada dua gini, yang H ini harus lebih atas, karena dia lebih kiri, paham kan? Karena kan ini sebenarnya payungnya dijeplain ke sana kan. Nah, berarti nanti hasilnya kayak gini, H-nya lebih atas daripada CH3. Gitu. Kalau saya nggak paham itu, ya kalian gambar aja proses ini sampai kalian paham itu. Gitu ya. Udah sih itu aja. Jadi yang benar adalah yang itu. Nah, gimana? Itu perhatian khusus untuk senyawa-senyawa substrat yang kiral. Nah, gimana sekarang untuk soal selanjutnya? Soal selanjutnya itu ada apa? Oh, ada OH-. OH- ini apa? Dia strong base. Dia nukleofilnya kuat ya? Aku juga lupa ya. Kayak setahu aku kuat sih. Strong nukleofil. Nah, tapi lihat ini substratnya. Substratnya kan substrat yang tersier. Kalau tadi kan substrat sekunder. Nah, kalau yang tadi ini kan substrat primer, ini juga substrat yang primer. Yang diperhatikan tuh atom C yang ada living groupnya ya, yang ikat BR, yang ikat Cl dan seterusnya. Ini BR maksudnya. Nah, kalau misalnya kalau strong base itu kan bisa SN2 kan? Kalau strong base, kalau strong nucleophile kan bisa SN2. Sementara ini kan substratnya substrat tersier kan. Berarti dia nggak bisa
SN2, karena SN2 itu harus sekunder sama primer. Karena dia substratnya tersier, berarti dia nggak ada SN2, berarti dia nggak bertindak sebagai nukleofil. Gitu. Maka dia ini udah nggak bisa digunakan option strong nukleofilnya. Yang bisa digunakan cuma strong base-nya. Berarti dia adalah reaksi eliminasi, karena base itu eliminasi. Eliminasi apa? Nah, karena strong, berarti eliminasi 2. Jadi langsung aja. Kalau eliminasi ya, yang dieliminasikan hidrogennya. Jadi kita ambil salah satu hidrogen, terus kita serang dengan OH-nya. Hidrogen betanya. Ini kan alfa, beta gitu ya. Ini juga beta, ini juga beta. Sama aja. Nah, diserang kan. Terus pasangan elektronik kita ditinggal, kemudian leaving groupnya ditendang. Kita sih udah. Jadinya hasilnya adalah agak ke bawah dikit ya, maaf ya. Seret, selesai kayak gitu. Oh ya, tadi lupa aku beri nama ya. Yang ini namanya apa? Yang ini namanya adalah lupa ya. Aku lupa HS tuh nanti sulfida atau tiol. Nah, itu aku lupa jadi yang ini aja dinamain. Ini namanya adalah nanti utamanya kan yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penten di nomor 2, terus punya cabang di nomor 3 etil penten. Selesai. Nah, sekarang selanjutnya nih. Nah, ini kita punya senyawa metanol. Nah, metanol itu adalah jelas banget dia nukleofil yang lemah. Dia juga base yang lemah. Nah, jadi dia bukan pakai reaksi yang nomor 2, bukan SN2, bukan E2 gitu. Nah, sekarang pilihan kita SN1 atau S1 gitu. Nah, kita tinggal lihat ini senyawanya apa gitu. Senyawanya tersier. Nah, senyawanya tersier. Wah, padahal kan SN1 sama S1 dia bisa tersier. Nah, sekarang yang membedakan mereka tinggal apa? Yang membedakan mereka tinggal temperaturnya. Temperatur, kalau kamu mau reaksi SN atau substitusi itu lebih baik, gunakan temperatur yang moderate, tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kamu mau reaksi eliminasi lebih dibanyakin, berarti pakai temperatur yang tinggi. Gitu aja cara membedakannya. Nah, jadi E1 sama SN1 mereka juga berkompetisi sangat-sangat ketat ya gitu. Ya tadi kata-kata yang aku cari ya. Sangat-sangat ketat. Jadi kalau misalnya kalian udah punya pilihan antara SN1 sama S1, itu dua-duanya akan terjadi dengan persentase hasil yang banyak juga gitu. Jadi kalau misalnya mau terjadi, jadi kan intinya karena ini reaksi nomor 1 ya, berarti harus terbentuk karbokation dulu kan. Jadinya seperti ini. Gitu, terbentuk karbokation karena brominnya leaving gitu. Terbentuk karbokation, ini step 1 ya. Step 1 karbokation formation. Nah, kemudian kamu punya dua pilihan. Antara kamu menyerang hidrogen betanya dengan metanolnya tadi, gitu. Ya, pakai ini aja ya. Yang hijau ini menyerang hidrogen betanya, kemudian terjadi eliminasi 1, atau kamu bisa juga langsung, nggak enak ya gambarnya. Atau kamu juga bisa langsung, metanolnya itu menyerang di karbokationnya ini. Jadi dia bertindak sebagai nukleofil. Ini nukleofil, ini base. Gitu. Dua-duanya berkompetisi. Nah, kalau kamu mau menghasilkan, aku gambarin hasilnya dulu. Nah, kalau reaksinya eliminasi hasilnya ini, kalau reaksinya substitusi hasilnya adalah yang ini. Bentar ya, ini kadang tuh agak suka error. Bentar, wait. Oke, nah nanti hasilnya akan substitusi seperti ini. Ini kurang 1 ya. Seret kayak gitu. Nah, dua-duanya terjadi dengan persentase yang lumayan besar. Nah, kalau kamu mau, jadi dua-duanya dihasilkan, ditulis aja. Nah, tapi kalau kamu mau menghasilkan S1 produk yang lebih besar, nah, untuk memaksimalkannya,
itu gunakan suhu yang tinggi. Gitu. Kalau mau memaksimalkan reaksi SN-nya, gunakan suhu yang moderate. Tapi itu aja tetap nggak bisa dilakukan. Soalnya pada suhu yang moderate, reaksi eliminasi itu terjadi pada jumlah yang lumayan besar juga. Jadi SN1 tuh agak susah untuk dicapai gitu. Gitu aja. Ya, lanjut. Jadi ini kita menjelaskan sambil jalan di soal ya. Nama-namanya itu nggak usah kali ya, sama aja soalnya. Nah, sekarang reaksi yang ini. Ini gimana? Nah, kalau misalnya living group-nya itu ada pada posisi seperti ini. Kalau yang tadi, yang ini kan living group-nya itu kan pada, maksudnya ikatannya itu kan ikatan yang cuma line doang kan, bukan yang wedge bond yang artinya keluar plane, keluar layar, keluar kertas, atau bukan yang garis putus-putus kayak gini kan, yang artinya ke belakang layar. Living group-nya ada pada layarnya, ada pada plane-nya, sejajar dengan plane. Artinya bukan informasi 3 dimensi seperti ini. Nah, kalau kayak gitu, kita harus hati-hati, kita harus gunakan atau gambar prosesnya secara utuh, biar kita bisa paham hasilnya itu kayak gimana, kecuali emang udah bisa langsung. Nah, tapi kalau misalnya nih, misalnya living group-nya BR ini, itu tuh bond-nya itu adalah bond yang memiliki info 3 dimensi, misalnya wedge bond kayak gini, atau yang putus-putus ini. Nah, itu kalian bisa gunakan cara cepat kalau misalnya kalian reaksinya SN1. Nah, sekarang kita cek dulu. Ini kan NaCN itu kan sebenarnya Cn- ya. NaCN itu sebenarnya Cn-. Nah, Cn- ini adalah strong karena Na ini cuma ion spektator. Spektator ion gitu. Nah, Cn- ini adalah strong nucleophile gitu. Terus dia weak base gak sih atau strong base ya? Aku lupa ya. Kayaknya sih weak base setahu. Nah, terus gini. Sekarang gini, berarti karena dia strong nucleophile dan weak base, dan ini strong nucleophile, berarti dia jelas reaksinya adalah SN2 gitu ya. Kita tulis di sini, SN2. Nah, SN2 itu kan terjadi inversi, tadi aku udah bilang ya, inversion of configuration. Nah, daripada kalian gambar-gambar kayak gini dengan panjang lebar seperti tadi prosesnya, biar tahu konfigurasinya. Nah, kalau misalnya living group-nya itu ada pada ikatan yang memiliki informasi 3 dimensi, kalian bisa langsung seperti ini. Bisa langsung gini ya, pertama diserang dulu substratnya, set, terus living group brominnya pergi. Nah, kalian bisa langsung, kan tadi aku udah bilang inversi konfigurasi kan, langsung tinggal tandanya itu kan awalnya wedge bond seperti ini kan, artinya keluar kertas. Karena terjadi inversi, dia jadinya dibalik, jadi masuk ke dalam kertas. Hasilnya seperti itu. Dan diisinya jangan BR lagi, wong BR-nya udah living, diisinya sama nukleofilnya gitu. Jadi CN gitu. Tapi dibalik, awalnya dia keluar kertas, tandanya sekarang ke dalam kertas atau ke dalam plane gitu. Gitu ya, jadi itu cara cepatnya. Kalau mau cara lambatnya ya tinggal silahkan digambar seperti ini, total prosesnya seperti apa. Gitu ya. Itu aja. Ini yang benar ya. Gitu. Yang salah gimana? Yang salah adalah ya kalau kamu kayak giniin. Gitu. Ingat, karena ini kiral ya. Karena ini kiral, makanya kita harus memperhatikan itu. Kalau nggak kiral gimana, Mas? Kalau nggak kiral ya nggak usah dipeduliin. Kalau nggak kiral nggak usah dipeduliin. Masalahnya ini kiral gitu. Jadi harus kita perhatikan yang benar itu yang mana gitu. Nah, ini kan tidak kiral, makanya kita nggak ada tanda wedge bond-nya. Nggak penting gitu. Kita nggak penting buat memperhatikan stereochemistry-nya kalau nggak kiral. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, di soal berikutnya itu kan adalah ET itu C2H5 ya, dia etil maksudnya, C2H5 gitu. C2H5ONa. Ingat Na itu juga spektator ion, jadi sebenarnya tuh ini senyawanya adalah C2H5O- atau E-toksida. Nah, ini aku pernah bilang tadi ya di atas, alkoksida, ya metoksida, etoksida, dan seterusnya, itu dia itu tuh adalah strong nucleophile, dan dia juga strong base. Dan ukurannya masih kecil kalau etoksida. Nah, berarti dia kompetisi ya antara apa? Antara E1 sama SN2. E2 sama SN2. Nah, sekarang kita harus lihat ukurannya gimana. Kalau ukurannya small, berarti dia apa? Dia malah justru lebih pingin untuk menjadi nukleofil aja. Karena kalau mau menjadi base, itu ukurannya harus gede biar kita nggak bisa menyerang menjadi nukleofil dan menyerang
substratnya di posisi karbon ini. Gitu ya. Jadi intinya kalau ukurannya kecil, dia tetap walaupun dia strong base, dia tetap akan bertindak sebagai nukleofil seperti itu. Berarti E2-nya disilang. Berbeda dengan tadi ya yang tersier butoksida, dia strong base weak nuclear. Kenapa sebenarnya weak nucleophilnya tahunya kenapa ya? Karena dia bulky. Gitu ya. Udah. Nah, udah, terus tinggal kamu lakuin aja, tinggal tinggal disubstitusi. Si ininya menyerang ya, tapi kayaknya terlalu jauh, jadi aku gambar lagi di sini aja. C2H5-omin, gitu. Karena ini SN2, langsung aja menyerang nukleofilnya, menendang leaving group. Kayak gitu. Selesai, gitu. Kok BR lagi ngantuk. OCH3, gitu. Kalau aku gambarnya gini, boleh nggak, Mas? Gambarnya gini. Ya boleh. Aku gambarnya gini, boleh nggak? Ya boleh. Tapi ini nggak ada artinya gitu. Karena ini tidak kiral. Karena ini nggak kiral, ini nggak ada artinya gitu. Sama aja dua ini itu senyawanya sama aja karena tidak kiral. Gitu. Makanya kita nggak usah gambar info 3 dimensinya aja karena dia nggak kiral. Jadi kalau nggak kiral itu nggak usah dipeduliin info 3 dimensinya. Kayak gitu. Tapi boleh, tapi nggak guna. Lanjut ya, sekarang ini kita punya ME itu metil. Jadi kalau tadi kan ET itu etil, ME itu metil. Metil tapi ada O, berarti dia metoksida. Metoksida. Ya udah terlanjur. Nah, metoksida ini juga sama nukleofil kuat. Terus dia basa kuat juga. Tapi dia ukurannya small. Berarti basanya nggak digunakan. Berarti dia akan bertindak sebagai nukleofil, maka ini SN2. Ya tinggal diserang aja nih. Seret. Nah, masalahnya seret. Nah, ada hal yang janggal ini. Dia substratnya substrat tersier. Kalau tadi ini kan substrat primer, makanya dia bisa SN2. Nah, kalau ini substrat tersier bisa nggak SN2? Nggak bisa, karena dia terlalu bulky substratnya. Jadi nggak bisa menyerang SN2, nggak cukup terlalu padat di tempat ini. Jadinya CH3-ominnya itu nggak bisa menyerang ke sini karena terlalu crowded di sini. Nah, jadinya yang terjadi malah bukan SN2. Nah, kita hapus coretan base-nya. Walaupun nukleofilnya ukurannya kecil, tapi substratnya ukurannya besar, terlalu bulky, jadi dia malah nggak bisa menjadi nukleofil. Ya, makanya dia bakal menjadi base aja. Makanya reaksi yang terjadi apa? Reaksi yang terjadi malah E2. Gitu. Ya, tadi aku nggak lihat kalau substratnya bulky ya, makanya tak coret. Oke, udah tinggal diserang aja. Kalau E2 atau eliminasi kan menyerang hidrogen beta ya. Ingat ini alfa, ini beta. Ini juga beta, ini juga beta. Nah, terus kalau hidrogennya diserang, elektron ikatannya ditinggal, kemudian leaving groupnya ditendang. Selesai. Hasilnya apa? Hasilnya ya seperti ini. Seret, 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 seret. Nah, selesai. Ditambah Br-min. Gitu. Lanjut. Ini tersier butoksida. Nah, apalagi ini ya. Ini substratnya udah bulky. Substratnya bulky atau gede ukurannya, jadi crowded di sini. Ini juga gitu. Ini juga dia gede juga ukurannya. Nah, dia strong base ya. Ya udah, aku tuh nulisnya dari tadi salah terus gak apa-apa ya. Tapi dia nukleofil yang lemah ya karena dia bulky. Nah, berarti dia akan bertindak sebagai basa, maka ini jelas reaksinya E2. Gitu. Nggak bisa SN2 karena ini tersier. Dan ini juga bulky. Dah, jadinya reaksi yang terjadi pasti adalah eliminasi, gitu aja ya. Ini ada K-nya ya, K itu juga ion spektator. Nah, jadi nanti itu sama aja kayak tersier butoxide. Nah, aku gambar aja, biar familiar. Tek. Nah, ini menyerang hidrogennya, elektron ikatan ditinggal, leaving groupnya ditendang. Udah selesai. Ditambah sama Br-min. Kadang-kadang ini nggak ditulis, nggak apa-apa. Lanjut, nah sekarang kita ngomongin senyawa yang kira lagi. Gimana kalau ada R2 bromobutana? Ya udah digambar dulu aja R2 bromobutana ini. Seret, butan. 2 bromo dan dia R. Nah, biar R itu berarti harus ke kanan ya. Ke kanan itu berarti bentar. Ini kan nomor 2, ini nomor 3 kan. Berarti kalau mau ke kanan gimana? Ini ya. Berarti
Ya udah berarti gini benar. Berarti gambarnya gini. Gitu ya. Selesai. Nah, ini dua permukaan. Yang R. Kalau kayak gini nanti dia S. Gitu kan? Kalau lupa ya coba aja nih. Nih, ini kan nomor 4, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Nah, ini kan yang paling tidak prioritas ada di depan ya. Yang paling tidak prioritas nomor 4 ini itu kan di depan, berarti kan kebalik. Kita catat aja kebaliknya. Terus kita lihat putarannya. Putarannya kan ke kanan ya. Oh benar Mas, ke kanan ya? Enggak lah. Karena apa? Karena posisinya ini ke kanan tapi dia posisinya kebalik. Berarti aslinya dia putarannya ke kiri kalau kita balik. Nah, jadi kalau aku gambarnya seperti ini, nah ini malah yang S, yang ke kiri gitu ya. Nah, jadi ini yang R. Nah, itu ada di atas di bagian stereochemistry bagian part 2 di video pertama. Gitu ya. Terus udah tinggal dirasiin sama OH-. OH- itu apa? OH- itu adalah strong base sama strong nucleophile, dia small. Nah, karena dia ukurannya small dan ini senyawa sekunder, berarti nggak ada hambatan untuk SN2, maka dia akan cenderung mengikuti SN2. Kayak gitu. Udah, lanjut aja. Berarti nanti OH-nya nyerang. OH-nya menyerang di sini karena dia bertindak sebagai nukleofil. Set, gitu. Ingat ya, arrow pushing-nya harus benar dari pasangan elektron bebas, jangan dari muatan. Salah kalau dari muatan. Dari pasangan elektron bebas, ya kalau aku ada yang nulis di atasnya, maaf ya. Ini udah kayak males banget nulis ini semua. Pasangan elektron bebas terus menyerang C elektrofilnya ini, C substratnya ini, terus menendang leaving groupnya. Jangan lupa kalau SN2 itu terjadi inversi. Jadi kalau kamu jawab seperti ini, hasilnya OH gini ya salah. Ini tidak terjadi inversi. Ini tadi kan S ya kayaknya. R sih. Ini R. Ini juga kalau dihitung nanti R gitu. Bisa gitu ya. Harus dibalik. Cara baliknya gimana? Nah, lihat tadi ada cara cepatnya kan tadi udah. Ini kan living groupnya dia punya info 3 dimensi kayak gini kan. Nah, kalau terjadi inversi konfigurasi, kalau awalnya muncul ke depan kita, setelah reaksi karena terjadi inversi ya akhirnya muncul ke belakang kita karena kan inversi. Jadi dibalik aja tandanya. Awalnya dia yang wedge bond kayak gini yang artinya muncul ke kita, tapi setelah reaksi setelah SN2 dia jadinya menjauhi kita kayak gitu. Nah, jadi jawaban yang benar yang ini, ya. Terjadi inversi. Udah selesai gitu aja. Ditambah BR- kalau mau lengkap. Lanjut. Nah, ini S 3 bromo 3 metil heksana. Ya udah gambar aja, nggak usah dikeluhkan tuh kok mau susah banget namanya. Udah gambar aja. Gambar dari belakang heksana 1 2 3 4 5 6. Dia punya cabang apa? Metil di nomor 3. 1 2 3. Ada metil sama ada bromo. Nah, tapi kan di sini kiral ya, karena kiral, ini tadi juga kiral ya. Karena ini kiral, kita butuh info 3 dimensi karena itu penting gitu. Kalau kiral, dia kan S ya. Yang paling tidak prioritas yang mana sih? Ini 4 ya. Aduh. Ini nomor 4. Bentar ya, error. Nah, oke lanjut. Ini nomor 4, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, kalau kayak misalnya aja, ini di belakang ya, berarti kan muternya ke kiri. Udah benar belum sinister? Ya benar. Oke, berarti ini di belakang. Yang ini. Set. Jadi di depan. Dah gitu. Yeay. Nah, sekarang kita reaksi ini dengan apa? Dengan MEOH. Nah, MEOH ini apa? MEOH itu adalah dia weak base dan dia karena ada hanya dia nggak bermuatan negatif kan. Dia weak base sama weak nucleophile. Udah, berarti lemah gitu. Lemah semua, berarti harus apa kalau lemah semua? Kalau lemah semua, dan ini kalau kamu perhatikan dia juga tersier kan? Senyawa tersier, substrat tersier, berarti nggak bisa SN2. No SN2 gitu. Dan dia juga weak nucleophile, jadi juga nggak bisa SN2 ya. No SN2. Dan weak base berarti nggak, ya weak base bisa aja sih. 2 sebenarnya. Lanjut ya. Nah, karena dia nggak bisa SN2, berarti dia pasti reaksinya antara S1 atau SN1. Ya udah kita kerjain aja dua-duanya. Kalau SN1 dulu aja ya. Pokoknya kan terbentuk dulu karbokation. Karena dia reaksi nomor 1. SN1 sama S1 kan karbokation dulu.
Karbokation formation. Nah, kemudian ya udah ini leaving dulu ya bromonya set gitu. Nah, sekarang jadi seperti ini. Set. Nah, terus CH3-nya di sana misalnya. Terus ini jadi di sini. Ini kan sebenarnya CH2, CH3 gitu kan. Jadi CH2, CH3 gitu. Nah, ini bermuatan positif sekarang karena karbokation, karena Br-nya leaving mengambil pasangan elektronikatnya, berarti dia jadi punya muatan positif. Nah, sekarang kita punya dua pilihan nih. MeOH-nya itu menyerang dari mana? MeOH ingat ya, MeOH itu kalau Me itu kan metil ya, berarti tinggal gambar CH3 OH atau apa ini namanya? Bukan mentoksida karena ada H-nya, tapi metanol. Nah, metanol ini mau nyerang dari mana? Kan dia punya dua pilihan ya. Aku udah jelasin juga yang di atas di bagian video 1 pokoknya. Dia punya dua pilihan MeOH ini, menyerang dari atas atau menyerang dari bawah. Nah, kita gambar aja dua-duanya. Kalau menyerang dari atas, dia gambarnya jadi kayak gini. Jelek banget ya. Oke, kalau ya error gitu kayak udah pusing. Tadi mau ngomong apa sih? Ya, seret gitu ya. Terus ini kan jadinya di sini, ini jadinya di sini. Jelek banget, gak apa-apa ya. CH2, CH3. Ini CH3 dari atas tadi ya. O, Me, masih ada H-nya ya. Jadi muatannya positif. Gitu. Karena kan dia cuma punya 5 elektron yang mengelilinginya kan. Awalnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang tinggal berapa itu? 5 kan. Jadi muatan positif. Kalau dari bawah gimana? Kalau dari bawah juga boleh. Hasilnya gimana? Ya gini. Seret. Agak miring dikit ya. Nah, terus habis itu ini OHMe. Positif juga. Nah, gitu. Nanti kalau dicari konfigurasinya, maksudnya RS-nya, ya tinggal cari aja ya. Ini kan paling nggak prioritas ya. Berarti dia 1, 2, 3. Berarti ke kiri. Ke kiri itu apa ke kiri? Ke kiri itu apa? Lupa. S ya. Ke kiri itu S. Ini konfigurasi yang S, berarti ini konfigurasi yang R. Nah, ini kesempatan menyerangnya dari atas bawah ini 50-50 chance. Berarti kita jadi 50% konfigurasi S sama 50% konfigurasi R. Artinya apa? Terjadi yang namanya racemisasi. Ya. Jadi racemix mixture. Gitu. Karena dia menggunakan SN1. Kalau E1 gimana? Aku yakin udah bisa, jadi nggak aku iniin karena udah panjang banget tadi. Nah, sekarang gini, hati-hati. Hati-hati kalau misalnya kamu itu punya kok hati-hati. Kamu punya ini ya. Kalau kamu punya NaH itu sebenarnya Na-nya juga ion spektator. Nah, jadi dia itu sebenarnya sumber dari ion hidrida H-. Nah, dia ion hidrida kalau dari NaH asalnya itu dia cuma bisa bertindak sebagai basa doang. Dia nggak bisa melakukan SN1, nggak bisa melakukan SN1, SN2, dan seterusnya, itu nggak bisa. Gitu ya. Nah, jadi hidrogennya ini akan melakukan menjadi basa. Gitu. Tapi ada tapinya. Tapi kalian harus perhatikan di senyawa ini. Di senyawa ini ada hidrogen asam nggak sih? Ada. Nah, ini walaupun nggak terlalu asam ya, tapi alkohol itu lumayan asam kalau dibandingkan dengan beberapa senyawa lain seperti alkana. Ini kan hidrogen alkana. Ya, ini hidrogen alkana. Atau hidrogen sp3. Nah, kalau ini hidrogen, aku pisah aja ya. Nah, ini adalah hidrogen alkohol. Hidrogen alkohol sama hidrogen alkana itu lebih asam yang ini karena keelektronegatifan oksigen, karena keelektronegatifan oksigen itu lebih besar daripada C di sini. Kalau C itu kan berapa sih? Oksigen itu kan 3,5 ya. CNOF berarti ini 2,5 gitu.
Ya, lebih besar keelektronegatifan yang O, berarti yang ini hidrogennya lebih asam karena elektron density-nya, densitas elektronnya ketarik lebih banyak ke oksigen daripada densitas elektron yang di sini ketarik lebih ke sini. Gitu ya. Jadi tawon. Oke, ntar ada gangguan bentar. Nah, terus jadinya ini lebih asam, intinya gitu aja. Dia lebih asam. More acidic. Nah, jadinya NaH ini itu tuh H-nya atau hidridanya, ini hidrida ya namanya kalau ada H- gitu. Hidridanya justru akan apa? Justru akan menyerang, bukan menyerang ini terus bertindak sebagai basa terus menjadi eliminasi reaksi, bukan. Dia tetap bertindak sebagai basa tapi dia menyerang hidrogen yang lebih asam. Yang ini kayak gitu. Gitu. Nah, terus sama seperti biasanya pasangan elektronikanya ditinggal ke oksigen ya tapi. Ini ya. Terus hasilnya itu adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. O seret Br, O-nya jadi bermuatan negatif karena kan awalnya dia punya 1 2 3 4 5 6 elektron ya. 1 2 3 4 5 6, tapi kan dia meninggalkan satu elektron lagi dari H ya. Jadi sekarang dia punya 7, jadi muatan jadi negatif. Nah, jadinya adalah senyawa seperti ini. Nah, sekarang kalau kamu punya senyawa seperti ini, ada oksigen bermuatan negatif, dan ada bromin yang notabene itu adalah living group yang baik, gitu ya. Aku tulis aja pakai merah. Dia adalah good living group. Nah, kita bisa lanjutkan reaksi ini. Jadi di reaksi yang ini aku punya 2 poin. Kalau kamu punya hidrida itu akan tidak pasti sebagai basa. Nah, sekarang kamu punya 2 pilihan. Sebagai basa mengambil hidrogen yang di sini, hidrogen beta, atau sebagai basa mengambil hidrogen di OH. Nah, suatu basa akan menyerang suatu asam yang lebih asam. Nah, asam yang H yang di sini itu tuh tidak lebih asam daripada yang ini. Yang ini lebih asam. Karena dia dekat dengan suatu atom yang elektronegatifannya besar, kayak gitu ya. Kalau dibandingin ini lebih asam, makanya H-nya atau hidridanya lebih milih menyerang ini. Jadinya hasilnya ini. Nah, sekarang untuk pelajaran yang kedua itu adalah gini, kamu punya oksigen yang bermuatan negatif. Nah, kalau kalian ingat, ini sama aja kayak metoksi atau alkoksi. Nah, alkoksi itu kan apa? Alkoksi itu kan strong nucleophile. Nah, dia kan enak banget, dia suka banget SN2. Gitu. Nah, sementara di sebelahnya dia persis, di atom C yang sebelahnya persis, dia mengikat suatu living group baik, yaitu bromin. Nah, kalau kamu udah dapat senyawa seperti ini, nanti kamu akan melakukan reaksi ini. Jadi oksigennya ini pasangan elektron bebasnya, dia akan menyerang senyawa dia sendiri gitu. Jadi dia akan menyerang atom C di sini dan bertindak sebagai nukleofil, kemudian menendang living group-nya sendiri. Ya, jadi senyawa ini melakukan kayak auto SN2 gitu. Jadi dia menyerang dirinya sendiri, mensubstitusi dirinya sendiri. Gitu. Kalau tadi kan ada 2 senyawa kan pasti antara apa misalnya? Antara OH- dengan senyawa ini R2 bromobutan. Atau apa tadi? Tersier butoksida dengan apa ini? Senyawa ini ya. Senyawa apa namanya? 2,2 dimetil enggak ya? Ya pokoknya senyawa itulah. Aku lupa namanya apa itu. Bukan lupa sih, males ya. Ada 2 senyawa kalau dari tadi. Tapi kalau di sini ada 1 senyawa yang dia melakukan SN2 pada dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, terus nanti akan ya udah sama seperti biasa aja. Tapi sekarang karena dia menyerang dirinya sendiri, kan jadinya kalau aku tulis agak rapi dikit ya. Maksudnya aku tidak ubah posisinya, kan brominnya udah hilang ya karena udah living. Tapi kan oksigennya sekarang membentuk ikatan baru dengan atom C yang di sini. Set gitu. Aku ganti warna aja ya. Ini warna hijau. Nih. Terus ini warna merah. Dengan atom C yang merah ini kan, jadinya kan jadi kayak segitiga gini kan, jadi cincin kan. Ya udah jadi kayak gitu. Nah, ini namanya adalah senyawa epoksida. Udah pernah aku bahas di carbon family di bagian part 1 basic. Gitu ya. Epoxide. Nah, itu adalah cara membuat epoxide. Gitu. Jadi reaksi ini adalah unik. Mungkin akan itu kayaknya ada di tempatnya Pak Hajiman ya kalau nggak salah. Kayak gitu. Itu adalah cara membuat epoxide. Udah sih itu aja. Ada reaksi itu yang mau aku peras ilmunya. Sekarang lanjut ke berikutnya. Sekarang aku mau justru malah
senyawa yang tadi biasanya kita anggap sebagai substrat itu malah justru dia bertindak sebagai nukleofil. Contohnya aku punya alkohol ini, apa ini namanya? Harusnya udah bisa dengan lancar ya, 2-butanol. Nah, 2-butanol ini akan bereaksi dengan PBr3. Nah, kalau biasanya kan apa namanya senyawa yang ada di atas panah dia sebagai nukleofil gitu kan. Nggak mesti ya, nggak mesti. Jadi emang kalian tuh harus kayak paham dan hafal dengan reaksi-reaksinya. PBr3 di sini malah bukan nukleofil. Dia malah yang diserang, dia malah menjadi dalam tanda kutip substratnya seperti itu. Nah, jadi nanti PBr3-nya, PBr3 itu kalau digambar seperti ini ya, dia punya pasangan elektron bebas 1. Oke, bentar ya, ada error lagi. PBr3 itu punya pasangan elektron bebas 1 ya. Terus dia Br-nya ada 3. Nah, dia justru akan diserang oleh oksigen dari butanol ini. Gitu. Ini reaksi khas alkohol, jadi dihafal juga ya. Nah, ini akan menyerang P-nya ini. Kemudian dia akan melakukan apa? Dia akan menendang living group-nya, karena Br kan living group kan. Nah, kira-kira ini reaksi apa? Ini reaksi SN2. Nah, iya nggak? Karena kan suatu pasangan elektron bebas atau elektron menyerang suatu elektrofil atau substrat, kemudian menendang living group. Ini adalah reaksi SN2. Nah, kemudian hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah seperti ini. Serat, gitu kan? P, iya benar P. Terus ini jadi ya Br dan Br. Nah, karena ini nggak kiral ya, ya udah nggak usah diperhatikan kayak gitu untuk yang ininya. Tapi kan ini kiral ya, jadi ini diperhatikan. Tuh. Jadinya seperti ini. Jadi ini digambar 3 dimensinya karena dia kiral. Tapi yang ini P-nya kan nggak kiral, jadi nggak usah diperhatikan konfigurasinya. P-nya. Gini ya jadinya. Nah, nanti kalau dilakukan reaksi lebih lanjut, kamu bisa lihat di Pak Sajiman kayaknya ada ya. Itu nanti juga ada SN2 lagi kayak gitu. Gitu ya. Atau kita lanjutin aja. Nah, tadi kan hasilnya ada Br- yang jadi living group ya. Nah, Br- yang menjadi living group ini dia bisa menyerang lagi. Nyerangnya gimana? Nyerangnya juga SN2 lagi. Cetuk gitu. Dia menyerang di tadi atom karbon yang mengikat OH-nya tadi. Terus dia akan menendang P-nya kayak gitu. Nah, ingat karena ini SN2, berarti dia terjadi apa? Terjadi inversion. Jadi inversi. Nah, inversi konfigurasi gitu ya. Berarti awalnya ini kan bond yang putus-putus kan, yang artinya ke belakang layar. Nah, sekarang jadi setelah direaksiin dengan Br- ini, dia menjadi ke depan layar. Kayak gitu. Selesai. Nah, padahal kamu punya awalnya senyawa alkohol kan, sekarang kamu punya senyawa apa? Alkil halida ya. Atau 2-bromo-butan. Gitu. Nah, ini semua ini reaksi SN2. Yang pertama dari sini dia alkoholnya, pasangan elektron bebasnya menyerang fosfornya, menendang living group bromin. Kemudian brominnya kembali menyerang senyawa yang awalnya alkohol tadi dengan SN2 juga. Makanya jadi inversi konfigurasi. Awalnya dia wedge bond kayak gini, awalnya dia dash bond kayak gini, yang putus-putus itu loh. Terus sekarang jadi yang wedge bond, jadi yang keluar plane, ke arah kita. Gitu ya. Itu salah satu reaksi SN2 yang akan kalian pelajari juga di alkohol di bagian Pak Sajiman. Kalau Pak Jiman kan Prof Jiman itu kan mempelajarinya dipilah-pilah berdasarkan senyawanya kan, alkohol semua gitu. Kalau aku berdasarkan reaksinya aja biar enak. Nah, terus di sini ya tapi lebih banyak jadinya. Nah, kemudian di soal berikutnya ini ada reaksi yang nanti akan membutuhkan protonasi. Jadi harus diperhatiin reaksi protonasi. Gitu. Ingat bagian nature of living group. Nah, OH itu adalah living group yang buruk. Gitu. Ya, karena pKa dari conjugate asidnya itu 15, lumayan basah. Gitu. Jadi dia buruk. Nah, tapi kalau kamu reaksiin OH ini dari senyawa 2-propanol, kalau kamu reaksiin OH ini dengan HCl, dia itu apa? Dia akan
yang akan terjadi yang namanya protonasi. Jadi kayak gini. Jadi dia akan mengalami protonasi. OH itu kan punya dua pasangan elektron bebas kan, oksigennya. Nah, dia akan mengalami protonasi. Kok bisa protonasi? Protonasi karena HCl itu asam. Jadi dia bisa ingat H plus selalu nempel pada sesuatu. Benernya sih gitu. Tapi kadang dibiarin aja kalau enggak. Nah, HCl ini kan dia punya hidrogen asam sekali kan. Nah, dia itu bisa diserang oleh pasangan elektron bebas dari alkoholnya. Jadi sama seperti tadi ya, yang di sebelah kiri ini nggak mesti jadi substrat, dia bisa aja jadi nukleofil. Dia menyerang atau jadi basa. Dia bertindak sebagai basa dan menyerang hidrogen dari HCl ini, kemudian Cl-nya ditendang. Nah, kemudian ini yang namanya adalah proses protonasi. Gitu. Lanjut ke sini ya. Jadinya senyawa ini. Set OH mengikat H lagi, terus elektronnya kan ada 5, berarti sekarang yang mengelilingi O ya nggak? Kalau di gambar pasnya kan gini. Jadinya dia muatannya positif, oksigennya. Jadi senyawa seperti ini, senyawa alkohol 2-propanol yang terprotonasi. Nah, sekarang gini. Berarti kan kita kalau mau jadi living group, ini ada OH2 ya. OH2 kan H2O sama aja ya. H2O itu tapi kan living group yang baik. Gitu. Kenapa? Karena pKa dari conjugate asidnya adalah apa? Conjugate asidnya itu kan kalau conjugate asid dari HCl dari OH itu kan H2O. Kalau conjugate asid dari H2O kan H3O+. Tinggal tambahin H1. H3O+ kan. Itu adalah negatif ya berapa ini ya negatif atau kurang dari 0 aja ya. Kurang dari 0 gitu. Sangat asam sekali artinya apa? Atau sangat-sangat tidak basa gitu aja. Lebih enak gitu. Sangat-sangat tidak basa. Artinya apa? Artinya dia adalah living group yang baik. Artinya apa? Artinya dia bisa kita perlakukan sebagai living group. Nah, sementara tadi kan ketika hidrogen dari HCl diambil sama OH dari 2-propanol ini, kita akan meninggalkan apa? Kita meninggalkan Cl-, ya kan? Nah, Cl- ini bisa balik lagi dan dia bisa menyerang kembali senyawa ini. Kenapa? Karena kita punya H2O ini yang merupakan living group yang sangat baik sekali. Set, gini, kita bisa melakukan apa ini? Reaksi apa kalau kayak gini? Karena sekaligus berarti dia SN2 kayak gitu. Gitu ya. Terus ya udah terjadi apa? Terjadi ya sebenarnya harusnya dia living dulu ya. Ya boleh mau SN1, mau SN2, dua-dua terjadi kok. Mau SN2 boleh, SN1 juga boleh, sama aja. Nah, dia terjadi apa? Terjadi, aku pilih SN2 aja ya. Karena biasanya kalau disuruh milih lebih mending SN2. Tapi ini kan apa namanya? Ini kan nukleofil yang sedang-sedang aja ya. Jadi bisa SN1 juga kok. Nah, terus terjadi apa? Ya udah terjadi reaksi pergantian OH2-nya. OH2-nya itu kan copot jadinya digantikan oleh Cl karena Cl sebagai nukleofil menyerang atom C yang mengikat living group yang baik ini. Terus living group-nya dikit. Jadi ditambah sama living group-nya. Living group-nya apa? H2O. Selesai deh gitu. Yeay. Udah gitu aja, gampang banget ya kayaknya. Kemudian lanjutan lagi nih. Gimana kalau soal berikutnya? Ini sama aja ya. Ini sama aja, tapi ini karena ini substratnya tersier, nanti terjadi protonasi dulu sama kayak ini. Karena dia direaksikan alkohol, direaksikan dengan asam, pasti terprotonasi dulu. Dan protonasi itu nggak mesti dari HCl, karena kan ini kalau misalnya pelarutnya air juga bisa menyerang HCl-nya, terus menjadi H3O+. Nah, H3O+ itu juga bisa diambil H plus-nya oleh propanolnya ini. Nanti kita bakal bahas di akhir-akhir aja. Nah, sekarang gini. Kalau ini kan, yang soal di bawah ini, dia kan substratnya tersier. Kalau tadi kan sekunder. Kalau sekunder bisa SN2, bisa SN1. Tapi kalau tersier, dia harus SN2. SN1. Ngantuk banget aku. Kalau tadi bisa SN2, bisa SN1. Kalau ini harus SN1. Karena apa? Karena apa, ayo? Ya karena apa? Karena dia tersier, nggak bisa SN2. Gitu. Nanti karbokation. Nanti nukleofilnya tidak bisa menyerang si substratnya. Gitu ya. Udah gitu aja, selesai. Nah, sekarang kita ngomongin reaksi substitusi yang lain. Jadi substitusi itu selain SN1 dan SN2 yang tadi kita bahas itu ada substitusi yang lain-lain. Ada substitusi yang namanya substitusi nukleofilik. Substitusi nukleofilik, nggak salah segitu ya nyebutnya. Aku tuh kayak termnya tuh ada
lupa termnya apa, tapi aku tahu itu tuh maksudnya tuh itu. Nah, substitusi nukleofilik itu tuh adalah kombinasi dari dua hal. Dia kombinasi dari adisi dan eliminasi, gitu ya. Karena ada adisinya dan ada eliminasinya, berarti pasti dia terjadi pada senyawa yang memiliki double bond atau triple bond. Tapi aku generalisasinya double bond aja karena kita akan bahas itu doang. Pada senyawa yang memiliki, karena adisi itu kan merusak ikatan rangkap, ingat ya. Adisi itu artinya adalah reaksi yang merusak ikatan rangkap. Ya kalau mau merusak ikatan rangkap, berarti ikatan rangkapnya kan harus ada gitu. Ya mau dirusak kan ikatan rangkap. Berarti ikatan rangkapnya awalnya harus ada. Maaf ya ini nggak secepat yang kemarin karena sudah pusing. Terjadi pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap. Nah, kalau tadi di sana kan nggak ada yang punya ikatan rangkap ya di atas ini. Yang nggak ada nukleofilik apa itu. Tuh. Ya, sebenarnya SN tuh nukleofilik juga ya. Ya pokoknya ini yang aku bicarain di sini tuh adisi nukleofilik yang merupakan kombinasi dari adisi dan eliminasi gitu. Maksudnya itu. Aku agak salah-salah tentang termnya, kata-katanya, judulnya. Karena aku tuh nggak pernah memperhatikan judulnya, aku memperhatikan isinya doang. Nah sekarang kayak gini. Ingat ya, senyawa yang di kiri panah tuh nggak mesti jadi substrat, dia bisa jadi nukleofil. Nah dalam hal ini, yang punya ikatan rangkap kan ini kan senyawa ini ya. Kita punya POCl3. Nah POCl3 ini kalau aku gambar lebih jelas, itu kan kayak gini. PCl dia punya double bond O, terus ini Cl, ini Cl. Karena nggak chiral, kita nggak usah peduli konfigurasi apa namanya stoichiometry, stereochemistry-nya. Nah justru di sini oksigen pada alkohol itu apa namanya? Dia bakal malah bertindak sebagai nukleofil dan menyerang, mengadisi, merusak ikatan rangkap yang ada di P dan O-nya ini. Dia mengadisi di sini ya. Terus nanti ingat, panah itu juga bisa arrow pushing di bab 1, part 1. Arrow pushing. Panah itu juga bisa berasal dari elektron pi kayak gitu. Nah, terus nanti elektron pi-nya ini dikembalikan ke O-nya, ditarik ke O-nya lagi karena dia ditendang oleh oksigen di sini, pasangan elektron bebasnya menyerang ke sini. Terus elektron pi-nya ketendang kembali ke O gitu. Ini namanya adisi karena ikatan rangkapnya rusak. Kalau bisa rusak ya kamu gambar aja hasilnya. Jadinya kan seperti ini. OH. Jadi muatannya positif ya hidrogennya. Nah, oksigennya. Terus dia menyerang P kan tadi. Jadinya kan kayak gini. Nah, dia O-nya kan awalnya punya 2 pasangan elektron bebas. Sekarang karena ketambahan 1 pasang dari elektron pi-nya, dia punya 3. Padahal ini ada 7 kalau di total ya. Berarti dia muatannya sekarang negatif. Nah, kemudian ini kan awalnya ada 2 pasang. Sekarang kan yang 1 pasang udah dipakai, tinggal 1 pasang ya. Berarti dia ada 5 elektron, berarti muatannya plus. Nah, habis ini biasanya ya, yang kamu adisi tadi itu akan kembali lagi untuk membentuk ikatan rangkapnya. Gitu. Nah, masalahnya kalau dia membentuk ikatan rangkap lagi, harus ada yang pergi, harus ada living group seperti tadi, substitusi. Karena ini kan juga substitusi ya, harus ada living group. Nah, sekarang kalian ini sekarang kayak gini, sorry ya. Kalau pada reaksi khusus yang ini ya, itu ada basa piridin. Basa piridin ini tujuannya buat apa? Basa piridin ini tujuannya buat ini. Piridin itu bentuknya kayak gini, kayak benzena tapi ada N-nya 1. Basa piridin ini sebelum ini reaksinya berlanjut, basa piridin ini akan deprotonasi, jadi mengambil protonnya ini, yang menyebabkan oksigen bermuatan positif, akan mengambil protonnya ini. Ini nggak usah terlalu diperhatikan dulu, karena kita nggak bahas itunya. Kita akan membahas substitusi yang adalah gabungan dari adisi dan eliminasi. Jadi ini ditelan aja, anggap aja ini terjadi, oke mas gitu. Terus pasangan elektron ikatnya dikembalikan ke O, terus kemudian menjadi ini senyawanya. Jadinya O-nya punya 2 pasang lagi. Kalau di total kan jadinya 6 ya, berarti dia nggak bermuatan positif lagi. Nah, ingat ya, yang ini nggak usah terlalu diperhatikan dulu. Intinya terjadi aja gitu. Karena emang reaksinya seperti itu. Nah, sekarang kayak gini ya. Setelah diadisi ini ikatan double bond-nya, dia menjadi senyawa seperti ini. Nah, biasanya kalau sesuatu itu diadisi, ya,
itu pasti dia akan membentuk kembali ikatan rangkapnya. Jadi dia akan melakukan eliminasi juga habis itu. Gitu. Nah, maka dia akan melakukan itu gitu. Jadi pasangan atom bebas dari oksigen tadi yang diadisi ini, dia bakal kembali lagi untuk membentuk ikatan rangkap. Nah, kalau membentuk ikatan rangkap pasti ada yang leaving group seperti yang tadi karena ini reaksi substitusi. Yang leaving group ini yang mana? Nah, kita harus bisa melogika. Kayak gini. Kita punya Cl sama ini ya, sama alkoksi. Nah, alkoksi kita harus lihat dari apa? Kita udah aku ajarin yang bagian kemarin video kedua, nature of living group. Kita bisa prediksi dari pKa. pKa conjugate asidnya. pKa conjugate asidnya, ini kan alkohol ya, berarti conjugate. Ini kan alkoksi. Ini alkoksi. Nah, ini kan klorida. Nah, alkoksi itu kan conjugate asidnya adalah alkohol ya. Alkohol itu berdasarkan tabel sekitar 15-an. Nah, kalau chloride itu berapa? Negatif 7. Karena conjugate asidnya HCl. pKa-nya negatif 7. Ini pKa conjugate asidnya. Nah, living group yang baik itu adalah yang lebih tidak basa. Artinya yang lebih asam, artinya yang lebih rendah nilai pKa-nya, conjugate asidnya. pKa conjugate asidnya. Berarti yang menjadi living group adalah yang ini. Living group baik. Gitu. Kalau ini alkoksi, living group buruk. Living group itu G-nya gede ya. Living group buruk. Nah, berarti yang living group adalah si kloridanya itu. Ya. Jadi yang living adalah kloridanya. Set kayak gitu. Hasilnya adalah ya terbentuk ikatan rangkap lagi ya. Terus ini jadinya gini, Cl terus Cl kayak gitu. Terus ini masih ada alkoksinya. Nah, ini ya. Udah. Selesai. Gitu. Nah, tapi sebenarnya reaksi ini tuh ada lanjutannya lagi. Ada lanjutannya lagi. Jadi klorida yang tadi living, dia bakal kembali lagi. Aku warnai beda aja ya, warnai ungu ya. Biar ketok yang mana yang aku maksud. Nah, klorida yang pergi tadi kan jadi bermuatan negatif, karena dia kedapatan pasangan elektron ikat dari sini ya. Pasangan elektron ikatnya akan kembali ke Cl. Nah, kemudian dia akan menyerang lagi atom yang C di sini, yang mengikat O ini. Akan menyerang sesuai prinsip reaksi apa? Dia akan menyerang sesuai prinsip reaksi SN2. Nah, jadi di sini sekalian aku membahas reaksi substitusi nukleofilik yang merupakan bagian dari adisi plus eliminasi. Adisi plus eliminasinya itu cuma sampai sini, ya. Kamu pertama mengadisi POCl3 ini, PO-nya ikatan double bond-nya diadisi. Ini step adisi. Terus habis itu terjadi eliminasi lagi di bagian sini. Nah, itu yang mau aku bahas di bab ini itu. Tapi habis itu juga bisa terjadi reaksi SN2 biasa. Nah, contohnya ini, setelah Cl-nya leaving, setelah proses adisi eliminasinya selesai, dia juga bisa terjadi SN2 habis itu. Jadi reaksi itu nggak cuma satu, bisa ada banyak banget terjadi sekaligus, atau berurutan kayak gitu. Jadi setelah substitusi adisi eliminasi yang sepaket ini, dia bisa juga terjadi SN2 habis itu. Nah, pada ini memang paket reaksinya seperti itu. Nah, si C elemen ini akan menyerang lagi atom C yang mengikat oksigennya ini. Kenapa? Karena ini adalah living group yang baik, gitu. Ini itu adalah good living group. Nah, karena SN2 berarti dia akan menyerang suatu substrat ini sekaligus menendang living groupnya, gitu. Dah. Nah, jadinya senyawa di bawah ini. Serat. Jadinya Cl ya, ditambah sama P, O, ini Cl, ini O-. Nah, udah selesai gitu. Gampang kan? Nah, ingat yang aku highlight di bab ini tapi cuma yang sampai sini ya, adisi eliminasi gitu. Kemudian terjadi SN2 gitu. Nah, yang SN2-nya itu udah yang tadi ya, yang kita bahas di bab ini cuma yang segini doang. Nah, kemudian ada lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya pada reaksi dengan SOCl2. Bisa. Nah, ya Allah. Salah ya. Salah. Kalau reaksinya dengan POCl3, itu biasanya bukan SN2 ya, tapi dia E2. Itu emang kayak gitu. Kalau reaksinya dengan POCl3 itu biasanya E2. Itu nanti dihafalin aja, Dek.
Tapi intinya itu nggak berubah pemahaman kita tentang ini ya, tentang adisi eliminasi ini ya. Karena yang kita bahas di bab ini adalah adisi eliminasinya, bukan yang setelahnya terjadi apa. Ini kan udah setelahnya terjadi apa. Itu setelah adisi eliminasi. Setelah substitusi yang merupakan gabungan dari adisi dan eliminasi, setelahnya bisa terjadi reaksi lagi. Dan itu tidak kita konsenkan di bab yang ini, tapi tetap kasih tahu. Tapi kalau PLCL3 itu habis adisi eliminasi akan terjadi reaksi eliminasi lagi, tapi eliminasi yang E2 kayak yang di atasnya sebelumnya ini. Jadi dia justru akan menyerang hidrogen beta, kemudian hidrogen betanya ini akan meninggalkan pasangan elektron ikatnya, kemudian menandang leaving groupnya. Jadi hasilnya bukan alkyl klorida, bukan alkyl halida, tapi hasilnya adalah senyawa alkena. Gitu ya. Emang kalau PLCl3 dikombinasikan dengan pyridin, hasilnya akan seperti itu. Apalin aja. Nah, kemudian yang kedua itu adalah, sorry ya tadi nggak fokus soalnya. Ada SOCl3, SOCl2. SOCl2 juga dia ada ikatan rangkapnya. Berarti dia bisa dilakukan substitusi yang merupakan bukan SN2, tapi yang merupakan apa? Yang merupakan bagian gabungan dari adisi dan eliminasi. Jangan pernah sekali-kali melakukan ini. Jangan pernah sekali-kali melakukan ini. Kamu menyerang ini, tapi kamu bukan melakukan adisi seperti ini, tapi kamu malah langsung menendang Cl-nya keluar. Seperti SN2. Nggak bisa. Karena apa? Karena aku tulis di atas ya. Mana tadi atasnya? Nah, karena apa? Karena SN2 itu hanya SN2 itu yang bawah ya. Karena SN2 itu hanya terjadi pada senyawa yang dia itu adalah yang pokoknya tidak punya double bond ya. Dia senyawa yang murni sp3. Yang sp3-nya murni. Dan dia semuanya terhibridisasi. Semua terhibridisasi. Nah, kalau ini tadi senyawa SOCl2, mana SOCl2? SOCl2 kan punya elektron P di sini. Elektron P kan tidak terhibridisasi kayak gitu. Walaupun dia ini walaupun dia ini sp3, tapi dia ada yang tidak terhibridisasi. Jadinya ini nggak bisa dilakukan SN2. No SN2 gitu. Bisanya apa? Bisanya substitusi yang karena dia punya ikatan rangkap 2 ya. Dia bisanya substitusi yang merupakan gabungan tadi itu, gabungan dari adisi dan eliminasi. Jadi yang akan dilakukan pertama, alkohol D ini akan pasangan elektron bebasnya akan menyerang S-nya dan terjadi adisi, bukan SN2. Adisi seperti ini. Jadi pasangan elektron P-nya kembali ke O lagi, terus ikatan rangkapnya rusak. Nah, ini adalah reaksi adisi. Nah, hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini. S, ini jadi O minus gitu ya. Karena kan awalnya punya 2 pasangan elektron bebas, sekarang punya 6 karena ketambahan dari elektron P-nya. Jadi muatan negatif. Kemudian nanti Cl-nya masih ada, kemudian ketambahan OH dan senyawa itu. Gimana ya ini? Ini kayak ini ya. Nah, sini oksigennya kan bermuatan positif karena dia awalnya punya 2 pasang, sekarang tinggal 1 pasang pasangan elektron bebas. Nah, sekarang yang kita lakuin apa? Yang kita lakuin adalah ini. Karena nggak ada pyridinnya, kalau ada pyridinnya nanti akan terjadi eliminasi E2 gitu. Bukan SN2 ya, E2 tadi ngantuk ya. E2. Tapi kalau nggak ada pyridin ya, aku ulangin ya. Kalau ada pyridinnya, habis adisi eliminasi, itu akan E2. Tapi kalau nggak ada pyridinnya, nanti SN2. Tapi ini kita belum selesaiin dulu. Habis adisi tadi, kita akan eliminasi, karena kita bahas bab substitusi yang merupakan gabungan dari adisi dan eliminasi. Nah, kita akan mengeliminasi seperti itu, membentuk ikatan rangkap kembali. Itu adalah eliminasi. Membentuk ikatan rangkap, eliminasi. Nah, sekarang kalau mau membentuk ikatan rangkap, harus ada yang menjadi leaving group. Kita punya 3 pilihan, Cl, sama senyawa ini. Nah, ini kan alkohol. Ini kan chloride. Nah, kita lihat pKa conjugate asidnya. Conjugate asid dari Cl apa? Ya HCl loh. Itu kan 7, negatif 7, sorry. Tapi kalau alkohol, dia pKa conjugate asidnya itu lebih kecil lagi dari min 7, ya. Min berapa lah, banyak ya, min berapa gitu. Pokoknya lebih asidik lagi daripada HCl. Min berapa, misalnya 10 gitu. Atau min, ya gitulah. Nah, jadi living group yang akan menjadi
yang akan menjadi living group yang baik itu adalah yang alkoholnya. Atau kalau nggak di logika aja deh. Ini kan alkoholnya habis masuk ke sana. Ngapain dia keluar lagi? Nggak guna. Paham nggak maksudku? Kalau dia habis masuk ke sini, ngapain dia keluar lagi jadi living group? Kan nggak guna. Ngapain ada reaksi kok cuma bolak-balik doang gitu. Kamu dari rumah ke sekolah tapi habis datang langsung pulang lagi. Guna nggak? Nggak guna kan? Kalau nggak guna, mending nggak usah datang ke sekolah, ya kan? Sama aja dengan ini ya. Logika aja, kalau alkoholnya habis masuk ke sini, ya nggak mungkin dia jadi living group habis itu. Ngapain dia habis masuk terus keluar, ya kan? Jadi jelas-jelas yang akan menjadi living group itu adalah yang chloride-nya. Ya Allah, salah ya aku tadi tuh ngomong apa sih? Ini lebih lemah ya. Ini lebih lemah. Sorry guys ya, ini udah tidak nonstop aku apa namanya dari tadi pagi. Nah, jadi gitu. Lebih asam atau lebih tidak basah yang HCl, maka yang menjadi living group adalah yang Cl gitu. Ya. Sorry salah ya, tadi bukan -8 tapi -5. Nah, salah ingat. Nah, kemudian ya udah yang menjadi living group adalah Cl-. Tadi kenapa? Kalau mau di logika aja boleh. Alkoholnya mau habis masuk, ngapain ditendang lagi jadi living group? Nggak mungkin, nggak guna gitu ya. Nah, sekarang Cl-nya menjadi living group. Nah, sekarang itu adalah reaksi eliminasi. Jadi habis adisi diikuti eliminasi. Nah, gabungan dari adisi eliminasi ini adalah substitusi namanya gitu. Juga substitusi. Jadi substitusi nggak cuma SN2, SN1. Ada yang ini. Seret hasilnya seperti ini. Cl, kemudian ini O, H, plus, terus senyawa itu. Nah, sekarang nggak muat. Nah, sekarang kan nggak ada piridin nih. Kalau nggak ada piridin, kan tidak ada yang mendeprotonasi. Artinya, reaksi yang terjadi setelah rangkaian substitusi yang merupakan adisi tambah eliminasi ini, rangkaian yang terjadi itu adalah ini. Adalah apa? Adalah SN2. Kalau ada piridinnya, itu biasanya sama piridin adalah POCl3, itu nanti reaksi yang terjadi adalah E2. Itu ya. Nah, bedanya adalah di sini. Ini nggak terprotonasi, ini terprotonasi. Karena ini terprotonasi, maka dia lebih ke SN2. Ingat tadi chloride-nya ada yang living group, aku kasih warna ungu ya. Chloride yang living group, dia akan balik lagi di sini. Jadi Cl-, kemudian dia akan menyerang substratnya ini. Set, kemudian ini menjadi living group. Dah. Jadinya senyawa alkil halida. Set. Kiral nggak sih kayaknya? Ini kiral ya. Ya, kiral ya. Tapi aku udah terlanjur nggak mementingkan stereochemistry-nya, jadi aku nggak, harusnya sih bentingan ya. Harusnya dipentingkan. Misalnya ini awalnya gini ya. Awalnya kita pentingkan dari sekarang deh. Kita harus beneran belajar. Awalnya dia ke depan layar. Berarti di sini juga dia ke depan layar. Pas adisi. Salah ya. Maksudku tuh begini. Nah, ini ke depan layar. Kemudian ini juga ke depan layar. Nah, berarti sekarang karena ini SN2 kan ada inversion. Nah, berarti dia jadinya bukan ke depan layar lagi, tapi ke belakang layar ya. Set, Cl-nya kayak gini. Ya, karena kan ini SN2. Jadinya dia inversi. Ingat, yang kita bahas sebenarnya itu bagian yang rangkaian adisi eliminasi doang. Ya, yang ini tuh udah tadi, gitu ya. Jadi ini tuh bagian dari bab yang sebelum ini, yang tadi, yang SN2E2. Udah, jadi hasilnya ini. Udah, saya selesai, gitu aja. Jadi rangkaian reaksi itu nggak mesti cuma satu step, bisa banyak step kayak gitu. Ini akan sangat susah dibaca ya, jadi ya udah semangat aja. Nah, sekarang kita lanjut kembali ke reaksi selanjutnya. Nah, ini karena nggak muat, jadi ini nggak aku kerjain. Tapi ini sama aja, karena ada piridinnya, berarti harusnya kamu udah tahu abis itu mau diapa, karena ada piridinnya. Ini nggak usah pakai piridin dia. Ngapain ada piridin? Nggak sih, aku lupa yang ada piridin atau enggak ya. Tapi nanti ini akan habis adisi eliminasi. Pertama adisi eliminasi. Terus habis itu berhenti aja sampai situ. Berhenti sampai situ aja. Soalnya nanti ada bab yang membahas itu lebih lanjut. Kalau mau coba ngerjain itu caranya. Nah, sekarang buat yang ini nih ya. Yang ini sama ya. Jadi kayak gini. Abis kayak gini, ini namanya senyawa tosilat. Sebenarnya bukan tosilat juga sih, apa ya namanya? Tosil chloride.
Kayaknya sih gitu. Soalnya tosil itu udah kayak singkatan gitu loh. Ini tuh sebenarnya para apa namanya ini kalau ada ini paratoluen ya, sulfonat, paratoluen sulfonat, aku lupa urutannya gimana, pokoknya ini sulfonat paratoluen, tapi karena ini diganti Cl jadinya nanti asil sulfonil klorida ya, pokoknya itulah, ada sulfonil, ada kloridanya, ada paratoluen. Pokoknya namanya itu, antara itu diputar-putar aja. Nah intinya ada senyawa ini. Nah senyawa ini tuh nanti bakal digunakan di bagian apa, sintesis gitu, karena dia berguna sekali. Nah dia ini sama ya, sama seperti tadi, karena dia punya ikatan double bond seperti ini, ada dua lagi. Nah ini akan melakukan, alkohol ini akan melakukan reaksi adisi nukleofilik yang merupakan gabungan dari substitusi nukleofilik akan, aku ulangin ya, alkohol ini akan melakukan substitusi nukleofilik yang merupakan gabungan dari adisi dan eliminasi. Udah capek nih tandanya. Jadi pasangan elektron bebas dari alkoholnya akan melakukan adisi dulu seperti tadi di bab yang ini. Kemudian ini akan ditendang, elektron Pi-nya kembali ke oksigen. Kemudian hasilnya juga sama seperti yang tadi. Gini ya. Menjadi penguatan positif ya. Terus ini. Ingat ya, jangan sekali-kali melakukan ini. Kamu mengadisi, kemudian Cl-nya leaving group, itu nggak boleh. Karena ini bukan senyawa yang pure sp3. Dia punya double bond, jadi nggak bisa. Kayak gitu. Nah, jangan sekali-kali melakukan itu. Sekarang oksigennya ini bermuatan positif karena dia tinggal 5 pasangan elektron, tinggal 5 elektron yang mengelilinginya. Itu udah jadi muatan formal ya di bab 1 part 1. Nah, kemudian ini oksigennya jadi minus karena ketambahan elektron Pi dari double bondnya tadi yang ditendang. Nah, sekarang ini masih ada O double bond, kemudian ini mengikat benzen. Nah, sebenarnya mengikat toluen karena benzennya ada CH3-nya. Nah, ini namanya toluen. Toluen itu yang mana, Mas? Yang ini. Nah, ini posisi 1, 2, 3, 4. Posisi 1, 4 namanya para. Nah, terus habis itu, nah dia udah bilang kalau ada adisi pasti nanti ada eliminasi. Nah, sekarang kita eliminasi gitu. Oh sorry, kita piridinin dulu ya. Ada piridin. Mana piridinnya? Nah, piridin ini dia kan basah ya. Ini tadi aku bilang gak usah terlalu dibahas, tapi sekarang kita coba aja dilihat. Piridin ini adalah sebuah basah. Dia punya pasangan elektron bebas gitu, 2 atau 1 ya. Nah, dia akan ngapain? Dia akan mengambil, dia basa tapi nggak bisa menjadi nukleofil. Dia nukleofil yang sangat lemah. Dia nukleofil sangat lemah. Jadi dia nggak bakal menjadi nukleofil. Dia akan mengambil hidrogen yang asam ini, sangat asam sekali. Karena dia oksigennya bermuatan positif. Ingat, oksigennya bermuatan positif di bagian elektronegativity, dia elektronegatifnya lebih besar daripada oksigen yang tidak bermuatan positif. Makanya ini hidrogennya lebih asam lagi, sangat asam sekali ini. Gitu. Nah, terus si amida, si pyridinnya ini akan mengambil hidrogennya ini, kemudian meninggalkan pasangan elektronikatnya ke sini. Nah, sekarang hasil senyawanya adalah, ya kayaknya aku gambarnya kecil aja ya, daripada nggak cukup nanti. Jadi nanti oksigennya nggak bermuatan positif lagi karena udah punya 2 pasang elektron. Kemudian tinggal SO- seperti ini, kemudian ada O double bond sama Cl sama paratoluennya. Itu gelasku jatuh nggak ya? Aku geser gelas. Oke, maaf ya kalau udah kayak macet-macet gitu kan, udah capek nih. Nah, terus kalau habis adisi pasti terjadi eliminasi gitu ya. Ini bagian adisi tadi, sekarang eliminasinya. Nah, eliminasinya tuh di bagian sini. Habis dirusak ikatan rangkapnya akan dibentuk lagi pasti. Karena ikatan rangkap itu sangat stabil, ikatan rangkapnya itu antara S dan O dan C dan O itu sangat stabil. Nah, sekarang kalau ada eliminasi pasti ada leaving group. Nah, sekarang kita lihat kandidat leaving groupnya. Ada ini alkoksi. Alkoksi itu pKa conjugate acidnya. Conjugate acidnya alkoksi kan alkohol ya. Itu ada 15-an. Cl itu kan klorida ya. pKa conjugate acidnya tadi udah ya, negatif 7. Kalau HCl kan negatif 7. Terus ini OO double bond nggak mungkin ya, dia sangat nggak mungkin sekali. Karena dia double bond, mau leaving group dia harus lepas dua-duanya kayak gitu. Dan dia kalau mau dihitung pKa dari apa namanya
Dari konjugat asidnya juga ini. Nah, sekarang lihat ini ya. Ini ada senyawa aromatis. Nah, senyawa aromatis di atas, stabil di atas. Itu ada pKa-nya berapa ya? Mana ini? pKa, nggak ada yang aromatis ya. Atau enggak dari alkena aja. Itu kan mirip sama alkena. Dia pKa-nya adalah 45. 45 itu sangat-sangat besar sekali. Nah, yang paling layak jadi living group ada yang paling kecil. Berarti ini. Gitu ya, yang paling berlayak menjadi living group. Jadi yang akan living itu adalah si Cl-nya. Udah living Cl-nya. Nah, terus jadinya adalah senyawa apa ya? Senyawa ini. Serat, Cl-nya udah pergi ya. Kemudian ini adalah para toluennya. Jelek banget ya. Nah, ini senyawa ini namanya adalah senyawa tosilat. Nah, itu nanti berguna di bagian akhir-akhir nanti. Di habis ini sebenarnya. Gitu ya. Nah, terus udah sih itu aja. Kemudian ada lagi ya yang lainnya ya. Salah satu yang lainnya. Nah, ini misalnya kalau kamu punya alkohol, direaksikan dengan yang namanya karboksilik asid. Nah, dia juga akan mengalami reaksi adisi substitusi nukleofilik dengan jabarannya adalah adisi kemudian eliminasi. Nah, ini justru yang paling penting karena ini adalah senyawa. Kalau tadi kan S yang mengikat O, terus ini ada S mengikat O, double bond. Ini P mengikat O double bond. Tapi kalau ini paling penting banget. Ini C mengikat O double bond. Itu namanya senyawa karbonil. Nah, pada senyawa karbonil ini itu nanti akan dibahas panjang lebar di semester 2 atau habis UTS ya, aku lupa. Pokoknya akan dibahas panjang lebar senyawa karbonil ini. Jadi, ini penting banget. Reaksi substitusi nukleofilik yang merupakan gabungan dari adisi dan eliminasi pada senyawa karbonil ini itu sangat penting. Jadi aku akan bahas sekilas di sini. Stepnya sama nggak mas? Stepnya sama. Ya benar sama persis. Nah, jadi pertama akan terjadi apa? Ya sama aja. Alkoholnya akan mengadisi. Gitu. Kemudian ini teradisi. Ini awalnya punya 2 pasangan elektron bebas, sekarang dia jadi punya 3. 1, 2, 3. Urutannya jadi negatif ya. Kemudian ini OH-nya tadi sama. Kemudian ini OH. Terus gitu. Ini kan etanol ya. Ini juga etanol. Tapi karena tadi dia sudah menggunakan pasangan elektron bebasnya, satu pasang buat mengadisi karbonilnya ini, berarti dia tinggal punya 1 kan, maka muatannya positif. Nah sekarang, habis itu kita, ini katalitik ya. Nah, jadi kan hasil sistem logika di larutan tuh ada apa aja sih? Nah, kalau misalnya ini kan ada H3O+. Kalau ada H3O+, pasti ada H2O. Ya, kalau ada H3O+, pasti ada H2O. Karena H3O+, itu kan hasil dari H2O yang menyerang suatu asam. H2O yang menyerang HCl misalnya. Nah, serat itu kan hasilnya apa? H3O+ tuh. Ditambah Cl-. Nah, jadi kalau ada H3O+ dalam larutan, pasti ada H2O. Nah, H2O itu kalau misalnya asamnya sangat kuat sekali, misalnya contohnya ini ya, ini kan hidrogen yang sangat asam sekali, dia pKa-nya kurang dari 0, itu dia bisa menjadi basa H2O-nya. Karena H2O walaupun dia nggak basa, nggak asam, tapi dia bisa menjadi basa kalau asamnya itu sangat kuat sekali. Jadi basa asam itu lebih ke perspektif dari pKa-nya. Ini kan pKa-nya 15, ini pKa-nya kurang dari 0. Nah, jadi dia sangat asam sekali dibandingkan H2O. Jadi H2O ini itu bisa bertindak sebagai basa dan dia akan mengambil apa? Mengambil hidrogen asamnya ini. Terus dia akan meninggalkan pasangan elektronikatnya ke O-nya. Nah, yang nggak boleh itu adalah kamu gunain OH-. Logika aja deh, kalau di larutan ada H3O+, yang nggak ada lah. Kalau di larutan ada H3O+ yang merupakan asam, kalau di larutan ada H3O+ yang merupakan asam, ya yang di larutan juga nggak akan ada yang namanya OH-, karena larutannya asam bukan basa kayak gitu. Jadi jangan gunakan OH- buat mengambil hidrogennya itu, karena ini larutannya asam, ada tulisan di bawahnya H3O+. Terus kata-kata katalitik ini maksudnya adalah H3O+ itu dikit, nggak banyak-banyak banget gitu. Gitu ya. Lanjut. Maksudnya pH-nya misalnya pH-nya cuma 5, bukan pH-nya misalnya 0 gitu, enggak, pH-nya 1 juga enggak. Gitu. Itu tapi enggak terlalu penting katalitiknya.
ya lanjut ya. Intinya reaksinya gitu, mengadisi, kemudian H2O-nya melakukan yang namanya deprotonasi. Deprotonasi itu mengambil hidrogen yang ini, ya kan proton hidrogen ya. Deprotonasi, mengambil hidrogennya, kemudian pasangan elektronik ditinggal ke oksigennya, kemudian terjadi senyawa seperti ini. Nah, jadinya ini nggak bermuatan positif lagi ya, karena udah 6. Nah, terus, abis itu, akan terjadi protonasinya. Nah, yang bagian deprotonasi sama protonasi ulang, itu nggak susah terlalu diperhatiin, karena bab ini utamanya adalah kita membicarakan reaksi substitusi yang merupakan gabungan dari adisi dan eliminasi. Yang kita bicarakan itu adalah tadi, yang kita kasih spotlight, itu adalah adisinya ini tadi, dan habis ini nanti ada eliminasinya. Yang bagian deprotonasi sama protonasi ini nggak usah terlalu diperhatikan banget. Karena highlight kita di bab ini adalah yang bagian adisi eliminasi. Kemudian terjadi protonasi. Tadi kan H2O, H2O-nya mengambil H+, kan? Jadinya sekarang menjadi H3O+. Nah, H3O+-nya ini akan diambil hidrogennya oleh OH-nya tadi. Jangan oleh ini ya. Kalau oleh ini ya nggak apa-apa, tapi ngapain gitu loh. Mau kamu habis deprotonasi yang ini, ngapain kamu protonasi lagi? Buat apa? Kamu cuma muter-muter dalam lingkaran doang. Nggak guna gitu kan. Nah, sekarang kita protonasi aja yang ini gitu. Ya, terus habis kita protonasi yang OH-nya ini, kan ini berarti pasangan elektronik kita ditinggal ke O-nya ya. Nah, jadinya kan seperti ini. Seret. O minus. Gitu. Oh ya Allah, dari tadi aku salah ya. Nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya salah dikit di bagian awal. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Nah, kemudian ini jadi OH plus gitu. Nah, kemudian, sekarang baru jadi eliminasi. Eliminasinya apa ya? Kayak tadi kan yang diadisi yang bagian ini ya, bukan yang bagian ini, bukan yang bagian ini. Yang diadisi kan bagian ini. Berarti dia akan membentuk kembali kata tangkapnya dia. Set gitu. Nah, kemudian dia akan memandang living group yang paling baik. Kita punya 3 kandidat juga sama kayak tadi. Ini pKa-nya adalah 50 conjugate acidnya. Ini pKa conjugate acidnya adalah kurang dari 0. Ini pKa conjugate acidnya adalah 15. Ya jelas yang paling asam kan yang ini ya, yang H2O-nya ini. Karena H3O plus conjugate acidnya dari H2O, itu pKa-nya adalah kurang dari 0. Berarti yang menjadi living group adalah H2O-nya ini. Nah, terus dia living deh. Selesai. Nggak muat ya. Nggak muat. Nanti ini aku turunin aja yang di sini. Jadi hasilnya adalah O etil gitu. Nah, jadi senyawanya ester sekarang. Gitu ya. Nanti ini kita potong aja. Padahal awalnya adalah alkohol sama carboxylic acid. Gitu. Di sini adalah reaksi adisinya. Nah, itu ya. Jadi yang kita lihat adalah pertama eliminasinya, ya Allah ngantuk banget. Maaf ya. Eliminasinya. Nah, jadi yang kita highlight adalah ada adisi kemudian diikuti dengan eliminasi. Nah, overall-nya adalah substitusi. Kita mensubstitusi OH ini, kita ganti, kita substitusi dengan senyawa metoksida ini. Gitu. Udah selesai. Gitu. Gitu aja ya. Nah, di sini aku mau kasih note. Ini salah ya, maaf ya. Kalau misalnya ada H3O+, ini harusnya melakukan protonasi dari karbonilnya dulu. Ya, harusnya sih gitu. Tapi aku tadi salah, maaf banget. Gitu. Ya, tapi karena kita fokusnya nggak pada itu, jadi kita anggap aja nggak apa-apa ya. Harusnya sih gitu, maaf banget itu, salah. Dan kita fokusnya pada adisi eliminasi aja. Dan ini juga sama, kayak yang tadi. Cuma bedanya kita nanti mensubstitusi etoksida ini dengan OH nanti. Gitu ya. Gitu aja, sama aja, jadi nggak aku kerjain. Nah, sekarang kita ngomongin tosilat yang tadi. Nah, tosilat ini sangat berguna sekali, tosilat yang tadi ini. Nah, sekarang gini. Gunanya pada apa? Gunanya adalah pada stereochemistry. Misalnya aku punya ini ya, senyawa alkohol yang dia chiral. Ingat kalau chiral berarti stereochemistry-nya itu harus ini chiral ya di sini. Nah, stereochemistry-nya berarti harus diperhatikan. Misalnya kita reaksikan dulu dengan senyawa ini ya. Disingkatnya ini tuh bisa disingkat sebagai TSCl.
Jadi dia susah, aku lupa bacanya apa. Pokoknya TSCl. Dia senyawa tosil, apa namanya? Ya gitulah pokoknya. Susah bacanya, aku bingung ini bacanya apa. Lupa aku soalnya. Aku kalau ini nggak pernah aku panggil senyawanya apa gitu. Dan dia juga nggak jawab. Ya itu namanya senyawa itu ya. Kalau disingkat TSOH. Tapi kita kalau singkat-singkat gitu nggak guna. Jadi mending kita gambar aja. Kita reaksikan dengan senyawa ini tadi. Para apa ya? Ya gitu. Para toluen, terus ada ini sulfonat, tapi jadinya sulfonyl klorida. Gitu, tinggal dibalik-balik namanya jadinya benar. Tapi nggak tahu yang benar yang mana. Yang penting ada senyawa ini, ya. Ada senyawa ini, terus kita reaksikan dengan alkohol kayak tadi, sama yang ya terjadi adisi. Jadi adisi kemudian eliminasi. Pertama adisi dulu, ada piridinnya. Oh, berarti tadi ini ada piridinnya juga yang ini. Nah, ada piridinnya, kemudian dia akan mengalami adisi, seperti tadi, jadinya S-nya ini jadinya seperti ini ya. Dia ketambahan elektron pi, jadinya awalnya ada 2 pasang, jadi 3 pasang, jadi yang muatan negatif. Ini nggak kenapa-napa, ini nggak kenapa-napa, Cl-nya, terus ketambahan OH-nya ya. Ya, ups, nah, nggak boleh hilang ya, stereochemistry-nya. Kalau hilang, yang nggak guna. Gitu, terus ini muatan jadi positif, karena tinggal 1 pasang. Kemudian ini mengikat benzenannya, gitu ya. Nah, kemudian itu H+ yang asam ini bakal diambil sama piridin. Aku gambar aja ya piridinnya. Ya, itu jelek banget gambarnya ya. Maaf. Nah, maksudnya gini. Piridinnya ini bakal mengambil hidrogen asamnya ini, seret-seret gitu. Biar nanti nggak keluar lagi. Nah, kemudian menjadi senyawa seperti ini. ClSO-, O. Ya Allah, ini padahal belum selesai ya, masih panjang banget perjalanan kita. Nggak apa-apa. Semoga aja paham deh ya. Intinya aku cuma bantu aja. Aku nggak tahu beneran bantu atau enggak. Nah, jadinya ini kan ya. Nah, kemudian habis adisi pasti terjadi apa? Pasti terjadi eliminasi. Nah, sekarang kita eliminasi. Set. Gitu. Ini adisinya. Ini eliminasinya. Nah, tadi kita analisis pKa ya. pKa-nya Cl, konjugit asidnya kan HCl. Ini min 7. Ini kan konjugit asid dari alkoksi adalah apa? Alkohol 15. Terus ini enggak ya, ini jelas nggak bisa. Ini adalah 45. Nah, berarti jelas yang leaving group adalah yang Cl. Set. Nah, jadinya senyawa ini. Senyawa apa? Senyawa tosilat. Ini namanya senyawa tosilat. Maaf ya, aku gambarnya kayak gini. Ya, kita nggak bingung. Nah, jadinya senyawa yang namanya senyawa tosilat. Ini tosilat. Nah, nama yang lebih enak itu bukan itu, tapi aku lupa. Pokoknya ini ester. Ester tapi dia ester sulfonat, nah itu dia. Ester sulfonat. Nah, ini adalah ester sulfonat. Nah, ini kalau kamu perhatiin, awalnya dia konfigurasi apa sih? Dia awalnya wedge bond, artinya ke arah kita. OH-nya itu munculnya. Nah, di bagian produk hasilnya, ini kan nggak ada SN2-nya kan? Ini kan adisi eliminasi kan? Nah, dia tidak terjadi inversi konfigurasi ya karena tidak ada SN2. Berarti hasil produknya itu adalah sama, wedge bond juga, artinya menuju ke arah kita. Nah, sekarang habis itu misalnya hasil produk ini itu aku lanjutkan reaksinya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Aku tulis A gitu ya. Nah, berarti kan tadi reaksinya kalau dirangkum ya. Kalau dirangkum kan reaksinya kayak gini. Seret. OH gitu kan. Direaksiin dengan TSCl gitu. Ini namanya TSCl dalam piridin. Ya, hasilnya adalah senyawa seperti ini. O, ini segini itu bisa disingkat sebagai TS tosilat. Jadi gini, OTS ya. Atau tapi nggak enak ya kalau dibaca, jadi gini aja. S, O, ya gitu ya.
Nah, terus misalnya reaksinya itu aku lanjutin deh. Step pertama adalah reaksi ini, tapi step kedua aku lanjutin dengan, misalnya direaksiin dengan CN-. Gitu. Bisa. Nah, CN- ini akan melakukan apa? CN- ingat, CN- itu adalah strong nucleophile, tapi dia weak base. Sementara yang harus aku kasih tahu adalah tosilat ini, dia adalah living group yang baik. Gitu. Ini rangkumannya ya. Nah, sementara tosilat ini adalah living group yang baik sekali. Nah, kita punya strong nucleophile yang bisa mengarahkan kita pada SN2. Dan kita punya living group yang baik. Ya berarti reaksi ini akan terjadi dalam sistem atau reaksi SN2. Si CN-nya ini akan menyerang sini. Terus ini akan menjadi living group. Karena SN2 terjadi inversi konfigurasi. Jadi bukan ini CN kayak gitu, bukan, tapi dia awalnya menuju ke arah kita, sekarang menjadi ke belakang kita. Kayak gitu. Hasilnya adalah senyawa ini, gitu ya. Itu kalau dirangkum kayak gitu, dan ditambahkan satu step reaksi lagi. Nah, sekarang aku mau kalian bandingkan dengan reaksi yang kedua ini. Ini A, ini B ya. Nah, kita bandingkan dengan reaksi kedua ini. Reaksi yang kedua, itu kayak gini. Aku mau reaksiin sama, alkoholnya sama persis. Ya, alkoholnya sama persis. Aku reaksiin tapi bukan dengan TSCl. Aku reaksiinnya dengan yang lain. Ini mau aku ubah jadi BR misalnya. Aku reaksiin dengan PBr3 kayak gitu. Nah, tadi reaksi dengan PBr3 kayak gimana, Mas? Coba kita lihat ke atas. Mana PBr3? Nah, ini ya. PBr3 terjadi apa? Terjadi reaksi SN2 ini ya, SN2. Nah, kalau SN2 berarti apa? Terjadi inversi. Berarti awalnya dia di belakang kertas OH-nya, sekarang di depan kertas. Nah, ini di sini sama juga. Kalau aku reaksiin dengan PBr3, terjadi SN2. Ya, kalau ini kan mekanismenya aku merahin aja ya. Ya, salah ngapus. Mekanisme dari OH ini menjadi tosilat ini, itu kan mekanismenya adalah adisi, eliminasi kan? Substitusi yang merupakan gabungan dari adisi ditambah eliminasi gitu. Adisi ditambah eliminasi. Jadi nggak ada inversi konfigurasi. Tapi kalau reaksi dengan PBr3 itu ada inversi konfigurasi. Jadinya hasilnya itu adalah dibalik, jadi ke belakang kertas. Nah, karena dia SN2 kan jadi inversi. Nah, kemudian senyawa ini kan BR juga good living group kan. BR kan juga living group yang baik. Kita reaksiin juga dengan step 2, yaitu adalah misalnya kita mau reaksiin dengan CN- gitu misalnya. Nah, ini kan juga SN2 karena kita punya strong nucleophile dan weak base dan punya good living group. Berarti dia akan melalui SN2 juga. Kayak gitu. Nah, kalau melalui SN2 juga gimana, Mas? Ya akan terjadi inversi konfigurasi lagi. CN. Nah, jumlah step dari A dan B sama nggak, Mas? Sama. Tapi lihat ini, kalau caranya beda, yang satunya substitusi adisi eliminasi dilanjutkan SN2, nanti hasilnya senyawa yang kayak gini, yang CN-nya itu ke depan, ke belakang plane, ke belakang layar, ke belakang kertas. Tapi kalau kita gunakan PBr3 yang SN2, kemudian CN- yang SN2 lagi, nanti overall reaksinya, dia akan menghasilkan senyawa CN ini yang mengarah ke arah kita. Beda hasilnya. Kalau mau lebih diperjelas lagi, ini kan sebenarnya ada hidrogennya ya. Aduh. Ini kan sebenarnya ada hidrogennya kan. Nah. Kok aku kayak gitu sih gambarnya dari tadi salah terus. Bentar. Kalau mau diperjelas lagi, ini sebel banget aku. Nah, kalau mau diperjelas lagi kan ini sebenarnya ada hidrogennya. Nih, kayak gitu kan. Nah, terus ini di sini juga ada hidrogennya kan. Kita cari aja ininya, konfigurasi RS-nya. Ini kan di depan ya, berarti kebalik. Berarti ini nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti ke kiri ya, berarti ke kanan. Ini R konfigurasinya. Nah, ini konfigurasinya adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu 1, 2, 3. Ke kiri ya, S gitu. Beda kan hasilnya konfigurasinya. Nah, berarti kalian harus apa? Kalian harus
apa ya, kalau kalian tuh harus paham, kalau kalian itu mau menghasilkan suatu senyawa yang stereospesifik, artinya kalian mau yang konfigurasinya R saja atau konfigurasinya S saja, kalian harus perhatikan, jangan cuma diperhatikan jumlah reaksinya. Ini kan reaksinya ada 2 ya totalnya, 1 sama 2. 1 sama 2. Semuanya totalnya reaksinya 2. A sama B. Tapi kalian harus perhatikan reagen apa yang digunakan dan bagaimana proses reaksinya. Apakah melakukan reaksi dengan proses atau reaksi substitusi adisi eliminasi atau SN2. Kalau SN2 terjadi inversi konfigurasi, kalau substitusi adisi eliminasi tidak. Gitu ya. Gitu. Jadi intinya ini digunakan untuk apa namanya? Kalau kalian mau memproduksi sesuatu bahan atau senyawa yang itu tuh stereospesifik, kalian harus memperhatikan. Gitu ya. Itu aja. Udah. Kenapa nggak OH-nya ini langsung aja mas aku reaksiin sama CN-min? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena OH-nya ini adalah living group yang buruk. Nggak bisa kamu CN-min gitu, short gitu, terus ini pergi, itu nggak bisa. Kayak gitu. Ya, nggak bisa seperti itu. Udah itu aja buat yang itu. Nah sekarang kita ngomongin, tadi kan kita ngomongin substitusi ya sebenarnya. Sebenarnya kan ini substitusi walaupun kombinasi dari adisi sama eliminasi. Nah sekarang kita akan ngomongin ini. Kita akan ngomongin nukleofilik adisi. Adisi nukleofilik. Nah, ini lebih susah lagi. Bukan lebih susah lagi sih sebenarnya, kayak sama aja sih. Ini kalau di pasar Jiman itu kan bahasnya per senyawa, dibaginya berdasarkan senyawanya kan. Kelompok senyawa alkohol. Kalau aku berdasarkan reaksinya, biar agak lebih mudah aja sih. Nggak tahu juga sih, tapi aku lebih suka kayak gini. Nah, nukleofilik adisi itu, ingat ya, adisi itu apa adisi? Adisi itu adalah merusak ikatan rangkap. Nah, boleh nggak sih kalau aku bagi 2 aja videonya? Aku bagi 2 aja ya videonya ya. Karena ini kayak banyak banget gitu, aku kayaknya males banget kalau teks sekarang. Jadi, yaudah, kita stop dulu di sini. Jangan lupa kalau ini di sini yang di bagian barusan aku jelasin, itu kita juga mengcover. Ini anggapanku adalah kalian udah bisa bagian-bagian yang atas itu. Bagian-bagian yang atas tuh yang ini ya, yang bagian-bagian yang ini, yang PKA ini, bagaimana cara memprediksi living group-nya yang baik yang mana, gitu kan. Terus ada bagian-bagian tentang bagian-bagian tentang SN1, SN2 itu harusnya udah bisa tadi ya, karena kan ini cuma latihan soalnya. Udah di video yang kedua kemarin di SN1, SN2. Kemudian di bagian ini ya, bagian konfigurasi yang RS ini aku anggap udah bisa tadi itu di video ini. Jadi kalian jangan langsung nggak diajarin kok ini tamu bla 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 bla, tapi sebenarnya itu ilmunya stereokimia itu saling bercampur aduk gitu ya. Jadi walaupun belum diajari konfigurasi RS, itu kan juga udah harus nyicil paling nggak bisa dikit-dikit lah. Biar kalian tuh nyambung kalau diajarin ilmu-ilmu yang berikutnya. Gitu ya. Itu saranku gitu. Terus aku mau minta maaf lagi, ini tuh aku baru tahu kalau materinya itu ternyata Pak Sarjiman. Sementara materi Pak Sarjiman sama Bu Ratna itu beda jauh. Jadi ini modulnya yang kemarin cuma 32 halaman. Aku harus modifikasi dalam 1 hari. Jadi makanya ini kalau kalian lihat, ini soal-soalnya tuh tulis tangan semua, bukan ketik. Karena aku udah males, aku bikin modul dari awal lagi kayak ngapain ya, walaupun cuma berapa hari paling jadi, tapi karena aku bikin modul ya cuma ditulis saja apa yang aku ingat gitu, maksudnya yang aku rasa penting, jadi aku nggak mikir panjang banget sih. Tapi tetap males gitu loh, kayak udah sakit hati duluan anjir. Kenapa Pak Sarjiman yang ngajar bukan Bu Ratna, padahal tahun lalu Bu Ratna kayak gitu. Aku udah ngirainnya Bu Ratna. Jadi gitu ya, maaf kalau misalnya jadi panjang banget. Tapi ya menurutku dipelajari semua aja karena itu semua berguna. Terus maaf tadi kalau aku agak macet-macet karena udah capek mikirin modul ini, walaupun ya sebenarnya biasa aja sih, tapi kayak udah malas aja, sakit hati gara-gara materinya ganti gitu ya. Terus tadi maaf lagi yang terakhir kali karena di bagian mana ya? Di bagian tadi yang ada, nah di bagian sini itu aku ada bagian salahnya. Harusnya ya oksigen dari karbonilnya ini itu tuh mengambil H+ dulu.
Tapi jangan H plus ya, jangan kayak gini. Ini salah nggak masalah. Di tempatku salah. Salah kayak gini itu. H plus selalu nempel pada sesuatu. Jadi misalnya kalau mau ngambil H plus ya dari H3O plus misalnya. Nah, ini sama aja. Lebih baik seperti itu, gitu ya. Karena nggak ada H plus bertebangan di mana di larutan tuh nggak ada, gitu ya. Udah sih itu aja. Tapi karena ini emang kita fokusnya pada adisi dan eliminasinya, mana eliminasinya di bawah ya, adisi dan eliminasinya, maka kita nggak apa-apa kesalahan itu kita anggap nggak apa-apa aja ya. Gitu, jadi ya udah silahkan, semoga bermanfaat. Gitu aja. Di video berikutnya kita akan membahas nucleophilic addition.